Pada hari aku melahirkan, suamiku dengan sengaja pergi ke acara syukuran rumah baru selingkuhannya, katanya. Bahkan tanpa kehadirannya pun, aku akan tetap melahirkan bayiku dengan baik-baik saja. Ibu mertuaku menyuruhku dengan ketus untuk menelepon ibuku sendiri saja. 2 hari kemudian, saat dia melangkah masuk ke ruang perawatan pasca melahirkan dengan angkuh, wajahnya langsung pucat pasi melihat pemandangan di hadapannya. Hujan deras di penghujung musim panas mengguyur kota Jakarta, seolah akan ingin menenggelamkan seluruh dunia dalam tirai air putih. Suara guntur menggelegar, membuat kaca jendela bergetar hebat. Aku meringkuk di sofa tua, memeluk perutku yang membuncit sebesar gunung, keringat dingin membasahi tubuhku. Kipas angin berputar berisik, tetapi rasa sakit kontraksi yang hebat mulai dari perut bagian bawah menjalar hingga ke otak, membuatku sulit bernapas. Kontraksi rahim yang teratur datang tanpa henti, sepertinya ini pertanda bayiku ingin keluar ke dunia 2 minggu lebih awal dari perkiraan. Dengan susah payah, aku mengulurkan tangan dan meraih ponsel di atas meja. Waktu menunjukkan pukul 23.15. Nomor suamiku yang sudah sangat kukenal, Baskara, muncul di layar, tetapi yang kudengar hanyalah nada sambung panjang tanpa harapan. Aku menggigit bibirku hingga berdarah agar tidak menangis. Aku memantapkan hati, berpikir bahwa saat ini hanya diriku sendiri yang bisa menyelamatkan bayi ini. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi Gokar untuk memesan taksi. Dengan suara serak karena menahan sakit, aku berkata, "Tolong jemput di gang 15. Air ketuban saya sudah pecah. Tolong, cepatlah datang." Sopir yang mendengar suaraku yang panik meyakinkanku bahwa dia akan segera tiba. Aku teringat nasihat untuk menyiapkan tas perlengkapan melahirkan di dekat pintu. Tas itu, yang sudah kusiapkan sebulan lalu, tergeletak begitu saja di sudut rumah, terasa sepi dan dingin. Sama seperti pemiliknya. Dengan susah payah, aku menyeret tubuhku selangkah demi selangkah menuju pintu. Air mata bercampur dengan air hujan, terasa asing di bibirku. Di kepalaku, pertanyaan itu terus berputar. Di mana Baskara sekarang? Taksi melaju kencang menembus hujan deras. Sopir taksi, melihat wajahku yang pucat pasi, bertanya dengan nada prihatin, "Suaminya kemana, Bu? Kok malam-malam hujan badai begini pergi melahirkan sendirian?" Aduh, kasihan sekali. Tidak ada yang lebih sedih daripada melahirkan seorang diri. Satu kalimat acuhtaku dari sopir itu terasa seperti menaburkan garam di lukaku. Aku hanya bisa memalingkan wajah keluar jendela. Lampu jalanan tampak kabur di antara air mataku. Dan tenggorokanku tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Baskara bilang dia harus menjamu klien penting untuk sebuah kontrak besar perusahaan. Dia berjanji akan segera datang setelah urusannya selesai. Tapi sampai sekarang, tidak ada kabar sama sekali. Meski sudah larut malam, rumah sakit bersalin itu ramai oleh lalu lalang orang. Suara tangis bayi, panggilan keluarga, semuanya bercampur aduk menciptakan suasana yang riuh. Dengan bantuan perawat, aku dipindahkan ke ruang persiapan persalinan. Rasa sakit mencapai puncaknya, seolah tubuhku akan terbelah menjadi 2. Dokter jaga melihat rekam medisku, lalu mengerutkan kening. Ibu punya riwayat tekanan darah rendah, janinnya juga besar dan posisinya kurang baik. Kita mungkin perlu memberikan suntikan epidural untuk persalinan normal, atau jika perlu, operasi CSR darurat. Wali ibu di mana? Tolong masuk untuk menandatangani surat persetujuan. Aku memandang sekeliling dinding putih. Di atas ranjang rumah sakit yang kosong, aku terbaring sendirian, rasa sedih dan takut menyelimuti hatiku. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat ponsel. Dengan jari-jari yang basah oleh keringat, aku menelepon Baskara untuk yang ke-11 kalinya. Kali ini, seseorang menjawab begitu nada sambung berakhir, tetapi itu bukan suara berat suamiku yang kukenal. Terdengar suara wanita muda yang centil. "Halo, siapa ya? Mas Baskara lagi sibuk, nggak bisa angkat telepon." Jantungku serasa berhenti berdetak. Rasa sakit fisik memudar di hadapan kebingungan yang luar biasa. Dengan sekuat tenaga, aku memaksa suaraku keluar. "Anda siapa? Suami saya di mana? Tolong berikan teleponnya." "Saya."
Saya akan segera melahirkan. Suara di seberang hening sejenak, lalu terdengar tawa yang provokatif. Oh, Mbak Toh, Mas Baskara lagi mandi, siap-siap buat acara syukuran rumah baru kami, katanya. Mbak disuruh lahiran sendiri saja. Setelah melahirkan, disuruh baik-baik tanda tangan surat cerai dan jangan ganggu hari bahagianya. Setiap kata dari wanita asing itu menusuk jantungku seperti belati. Telingaku berdengung, aku tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Syukuran rumah baru? Padahal aku dan dia masih tinggal di kontrakan sempit di sebuah gang, menghemat setiap rupiah untuk melunasi utang bank perusahaan. Bahkan sebelum aku bisa bereaksi, suara Baskara terdengar dari seberang telepon, begitu jelas seolah dia ada di depanku. Sinta, itu perempuan gak guna lagi, nggak usah diurusin, melahirkan pun harus pilih hari baik begini, merusak suasana saja. Cepat tutup teleponnya, kita pasang dupa sama-sama. Ponsel di tanganku jatuh ke atas ranjang. Layarnya masih menyala terang, tetapi hatiku tenggelam dalam kegelapan pekat. Rasa sakit kontraksi datang lagi dengan hebat. Air mata mengalir tanpa henti, bukan karena sakit fisik, melainkan karena kekejaman mengerikan dari pria yang pernah kusebut suami. Seorang perawat berlari menghampiriku melihatku terisak. Dia memegang tanganku dan mengguncangnya. Ibu, tenang, Bu. Tekanan darah ibu turun terlalu cepat. Ini berbahaya bagi bayinya. Keluarga ibu di mana? Dengan pandangan kabur karena air mata, aku menatap perawat itu dan menggelengkan kepala dengan putus asa. Tenggorokanku tercekat, tak bisa berkata-kata. Tepat pada saat itu, pintu ruang tunggu terbuka dengan kasar. Seorang wanita dengan rambut keabuan yang basah kuyup karena hujan masuk sambil membawa tas besar dan kecil di kedua tangannya. Dengan napas terengah-engah, dia berkata, "Rania, ibu datang untuk anak ibu. Itu adalah ibuku. Ibuku datang dari kampung di Jawa Tengah, menempuh ratusan kilometer menembus hujan dengan bus terakhir hanya untukku." Melihat ibuku, semua emosi yang kutahan meledak. Aku menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ibu. Sakit sekali. Baskara. Dia. Ibuku memelukku erat. Dengan tangannya yang kasar dan keriput, dia mengusap wajahku yang basah air mata. Tanpa bertanya apa-apa, dia hanya berbisik dengan suara serak, "Ibu tahu semuanya. Sekarang ibu di sini. Tidak apa-apa, anakku, ada ibu, semua akan baik-baik saja. Ayo kita berjuang bersama demi cucu ibu." Di ambang hidup dan mati itu, aku sadar. Satu-satunya hal di dunia ini yang tidak akan pernah mengkhianatiku adalah kasih seorang ibu. Tangisan pertama putraku yang menggema di ruang persalinan bagaikan alunan sihir yang menghapus semua rasa sakit dan sedihku. Dokter meletakkan bayi mungil yang merah dan berkerut di dadaku. Kehangatan tubuh kecilnya seolah mencairkan hatiku yang membeku. Aku menatap putraku, matanya terpejam erat, bibir mungilnya bergerak-gerak seolah mencari susu. Semua dendamku lenyap, yang tersisa hanyalah cinta tak terbatas untuk makhluk kecil ini. Di sampingku, ibuku menangis terharu sambil menggenggam tanganku erat. "Kamu hebat, nak, cucu ibu tampan sekali. Mirip sekali denganmu." Aku dipindahkan ke ruang pemulihan. Selama masa pemantauan, seluruh tubuhku terasa remuk, seolah baru saja melalui pertempuran hidup dan mati. Ibuku bergerak tanpa henti, membelikanku bubur, mengganti popok cucunya. Beliau tidak tidur sedetik pun, merawatku dan bayiku dengan penuh kasih. Sinar matahari pagi yang redup masuk melalui jendela. Ketika cahaya itu menyinari wajah ibuku yang lelah dan penuh kekhawatiran, hatiku terasa perih. Semalaman ponselku sunyi. Tidak ada satu pesan atau panggilan tak terjawab pun dari Baskara atau keluarganya. Sekitar pukul 9 pagi, setelah dokter baru saja selesai melakukan kunjungan, pintu kamar dibuka dengan kasar. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, masuk dengan ekspresi angkuh. Dia mengenakan batik sutra yang rapi dan tangannya penuh dengan cincin emas. Penampilannya sangat kontras dengan ibuku yang tampak sederhana dan lelah. Dia tidak membawa apa-apa. Tidak ada bubur, susu formula, atau baju bayi. Dia masuk dengan tangan kosong seolah sedang berjalan-jalan. Begitu melihatku terbaring di ranjang,
Kata pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah ucapan selamat, melainkan pertanyaan ketus. Gimana? Sudah keluar? Laki-laki atau perempuan? Ibuku, yang sedang menggendong bayi, sejenak tertegun oleh kata-kata besannya, lalu memaksakan senyum. Besan sudah datang, Rania melahirkan anak laki-laki, beratnya 3,2 kilogram, sehat sekali. Mendengar kata anak laki-laki, mata Ibu Ratna berbinar seperti lampu mobil. Dia menghampiri ibuku dan hampir merebut bayi itu dengan kasar sambil berkata, "Aduh, cucu kesayanganku, syukurlah, syukurlah. Ini berkah untuk keluarga kita, penerus satu-satunya. Kalau saja yang lahir perempuan, sudah kuusir dia dari rumah." Aku terbaring di ranjang, mendengarkan ucapan jahat ibu mertuaku, perutku terasa mulas, seseorang serasa meremas jantungku. Dia memeriksa popok bayi itu dengan teliti seolah sedang membeli barang di pasar. Dan setelah yakin itu laki-laki, dia tersenyum lebar sambil menimang bayi itu. Anakku yang paling berharga, mirip sekali sama bapaknya. Hidung ini, bibir ini, tidak salah lagi. Dia terus memeluk cucunya, menganggap aku dan ibuku seolah tidak ada. Dia tidak bertanya sedikitpun betapa sakitnya aku, atau bagaimana aku melewati ambang kematian semalam. Ibuku, menahan amarah, berkata dengan hati-hati, "Besan, saya datang terburu-buru jadi tidak bawa banyak baju ganti. Bisakah Besan menjaga sebentar? Saya mau ke penginapan terdekat untuk mengambil barang-barang dan membeli popok serta susu formula." Mendengar itu, senyum di wajah Ibu Ratna lenyap seketika. Dia meletakkan bayi itu dengan kasar di boks bayi dan mengibaskan tangannya. Sikapnya berubah 180 derajat. "Loh, ibu ini bicara apa? Anaknya yang melahirkan, ya dia yang harus urus. Apa hubungannya dengan saya? Saya ini sibuk sekali." Sambil merapikan baju batiknya, dia mengangkat dagu ke arahku. "Hari ini hari baik, saya harus pergi ke orang pintar untuk mendoakan usaha anak saya, Baskara. Ini masa-masa penting untuk perusahaannya. Lagi pula, Baskara itu tidak suka bau rumah sakit. Katanya bau desinfektan dan darah bikin mual. 2 hari lagi saya datang untuk menjemput cucu saya. Kamu, kalau sudah baikan, pulang saja sendiri naik taksi. Jangan merepotkan suami." Aku mencengkeram spray ranjang hingga buku-buku jariku memutih. Air mata serasa mau tumpah, tapi aku menahannya. Ibuku gemetar karena marah. "Besan, bagaimana bisa bicara seperti itu? Rania itu menantu Besan juga. Dia mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan cucu Besan." Ibu Ratna memotong ucapan ibuku dengan dengusan panjang. "Halah, semua perempuan juga melahirkan. Kenapa dia merasa paling istimewa? Cucu itu darah daging keluarga kami. Jadi akan kami urus. Tapi ibunya, biar keluarganya yang tanggung jawab." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan keluar tanpa menoleh sedikitpun. Di kamar rumah sakit yang dingin, hanya tersisa aku dan ibuku. Ibuku menatap punggung besannya, lalu berbalik menatapku. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Anakku, anakku yang malang. Kenapa nasibmu begini, Rania?" Dengan susah payah, aku bangkit dan memegang tangan ibuku yang gemetar, mencoba menenangkannya dengan senyum paksa. Tapi di dalam hatiku, segalanya telah hancur. Aku melihat tagihan rumah sakit yang belum dibayar di atas meja, lalu menatap bayiku yang baru lahir dan tertidur. Kemarahan yang sunyi mulai membara di hatiku. Mereka memperlakukanku seperti pembantu, meremehkan keluargaku karena miskin, dan menginjak-injak harga diriku. Baiklah, jika mereka begitu kejam, maka aku tidak punya pilihan selain menjadi lebih kejam. Aku menyeka air mataku. Tatapan mataku menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Aku berjanji pada diriku sendiri, air mata yang lemah ini, mulai hari ini, tidak akan pernah lagi kuteteskan untuk orang-orang yang tidak berharga. 2 hari telah berlalu sejak malam badai itu. Aku berada di sebuah kamar kontrakan sempit yang disewa ibuku, memeluk putraku yang baru lahir sambil mendengarkan suara tetesan air hujan dari ujung atap. Pagi itu, Baskara muncul di rumah sakit bersalin. Penampilannya sangat mencolok, bahkan terkesan aneh.
Dia mengenakan setelan jas mahal yang disetrika rapi, rambutnya berkilau karena pomade, dan aroma parfum mahal tercium kuat. Mungkin untuk menutupi bau alkohol dan kosmetik dari pesta syukuran rumah semalam. Di sampingnya ada Ibu Ratna. Di tangannya ada keranjang buah impor besar, lebih cocok sebagai hadiah untuk mitra bisnis daripada untuk ibu yang baru melahirkan. Ibu dan anak itu berjalan angkuh di koridor rumah sakit. Sambil berjalan, Baskara mengeluarkan ponselnya, menggunakannya seperti cermin untuk merapikan dasinya. Dia sudah merencanakan semuanya. Hari ini, dia akan berperan sebagai suami teladan dan ayah yang bahagia, menjemput istri dan anaknya pulang. Dia berencana mengambil beberapa foto keluarga yang hangat, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan tulisan yang sentimental. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemegang saham dan mitra menjelang penggalangan dana investasi untuk perusahaannya. Dia mendorong pintu kamar pemulihan nomor 305. Dengan senyum palsu yang sudah disiapkan, dia berkata dengan suara yang dibuat-buat manis, "Sayang, ayah dan nenek datang menjemput jagoan kita dan kamu. Di mana anak ayah?" Namun, yang menjawab suaranya yang ceria hanyalah keheningan yang mencekam. Kamar itu kosong. Ranjang tempatku terbaring 2 hari lalu kini tertutup sprei putih yang kencang, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Senyum di bibir Baskara membeku. Dia kaku seperti patung lilin yang gagal dibuat. Di belakangnya, Ibu Ratna juga tampak bingung dan menjatuhkan keranjang buahnya. Beberapa buah apel menggelinding di lantai. Baskara berlari ke meja perawat, mencengkeram lengan seorang perawat dan berteriak, "Istri saya di mana?" "Pasien kamar 305, Rania, kemana dia? Bagaimana kalian bekerja sampai pasien bisa menghilang?" Perawat itu, yang semalam melihatku menderita sendirian, menatapnya dengan pandangan jijik dan menjawab dengan dingin. "Ibu Rania sudah menyelesaikan administrasi dan pulang pada jam 5 pagi tadi. Beliau berpesan tidak ingin merepotkan suami dan ibu mertuanya," katanya. Beliau khawatir bau rumah sakit akan mengotori jas mahal suaminya. Biaya rumah sakit sudah lunas semua. Dan beliau menitipkan ini untuk Anda. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Baskara. "Itu amplop dokumen, bukan surat cinta." Baskara menyambar amplop itu dan merobeknya dengan tangan gemetar. Isinya bukan surat cerai penuh air mata atau surat wasiat penuh dendam yang dia bayangkan. Isinya adalah surat pemberitahuan tunggakan pinjaman dari bank. "Apartemen atas nama kami berdua sudah menunggak cicilan selama 3 bulan. Bersama surat itu, terlampir salinan surat kuasa dengan tanda tanganku." Tapi tulisan tangannya tampak gemetar dan janggal. Siapapun bisa melihat itu palsu. Di bawahnya, ada satu baris kalimat yang kutulis dengan pulpen merah, penuh dengan tekad sekuat baja. "Kau ingin aku menandatangani surat persetujuan pinjaman dana tahap kedua untuk IPO perusahaanmu? Bermimpilah. Sekarang kau tahu siapa yang memegang kendali, kan?" Membaca tulisan itu, wajah Baskara pucat pasi. AC rumah sakit berhembus dingin, tetapi keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Dia terhuyung beberapa langkah ke belakang dan bersandar di dinding yang dingin. Kertas di tangannya jatuh lemas ke lantai seperti daun kering. Pada saat yang sama, ponsel di sakunya berdering nyaring. Di layar tertera nama, Pak Tirtayasa, Ventura Capital. Nada dering itu terdengar mendesak, seperti vonis mati. Baskara buru-buru menjawab telepon. Suaranya bergetar seperti daun ditiup angin. "Halo, Pak Tirtayasa." "Ya, Pak, ya." "Istri saya. Istri saya sedang sedikit lelah." "Ya, sore ini pasti saya dapatkan tanda tangannya." "Jangan khawatir, Pak." Menutup telepon, Baskara menoleh ke ibunya. Matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Ibu Ratna sepertinya masih belum mengerti situasinya. Dia memungut apel yang jatuh di lantai, mengelapnya ke bajunya, dan bergumam, "Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Pulang tanpa izin. Nanti di rumah harus diberi pelajaran." Tapi dia tidak tahu, menantu dari desa yang selalu diremehkannya baru saja melancarkan pukulan telak pada putranya. "Kepergianku bukan sekadar pelarian dari penderitaan.
Itu adalah langkah pertama dari sebuah rencana untuk mendapatkan keadilan bagi diriku dan putraku. Malam itu, di sebuah desa yang tenang di mana suara kodok di sawah terdengar jelas, kedamaian tiba-tiba terusik oleh suara mesin mobil dan gedoran pintu yang keras. Aku yang sedang menidurkan putraku terkejut oleh suara itu. Ibuku, mengira ada maling, bergegas keluar sambil membawa sapu. Namun, ketika pintu kayu tua itu terbuka, yang berdiri di sana bukanlah maling, melainkan Baskara. Dasinya longgar, dan kedua matanya merah karena amarah dan ketakutan. Tanpa menyapa ibu mertuanya, Baskara menerobos masuk ke dalam rumah seperti badai dan berteriak, "Rania, di mana kamu? Keluar sekarang. Hebat sekali kamu, ya. Tidak cukup menghilang, sekarang kamu mengancamku?" Ibuku terkejut dan menghalangi pintu kamar dengan kedua lengannya. Suaranya bergetar, tetapi tegas. "Apa-apaan ini? Rania baru saja melahirkan, tubuhnya masih lemah. Kamu sudah gila? Datang malam-malam begini, membuat keributan?" Baskara menepis lengan ibuku dengan kasar. Karena kekuatan pria yang marah itu, ibuku terhuyung dan hampir jatuh. Aku berjalan keluar dari kamar. Aku masih mengenakan piyama longgar dan handuk di kepala. Tetapi tatapan mataku saat menatapnya anehnya begitu tenang. Tidak seperti 2 tahun terakhir di mana aku selalu menunduk di hadapannya. Aku tidak menangis atau merasa takut. Aku dengan tenang meletakkan jari telunjuk di bibirku dan memberi isyarat SSTS. Lalu aku menunjuk ke teras. "Kita bicara di luar. Nanti bayinya bangun." Di teras, di bawah cahaya lampu pijar yang redup, kami berhadapan. Baskara menatapku tajam. Dia melemparkan amplop yang kutinggalkan di rumah sakit ke atas meja kayu. "Kamu sudah gila? Kamu tahu betapa malunya aku di depan orang-orang rumah sakit hari ini? Apa maksudmu meninggalkan kertas rongsokan ini? Kamu mau menuntutku karena memalsukan tanda tangan? Kalau masalah ini sampai tersebar, keluarga kita bisa jadi gelandangan, tahu tidak?" Aku menatapnya. Pria yang pernah kucintai dengan segenap hati, yang demi kesuksesannya aku korbankan segalanya, kini menunjukkan sifat aslinya yang egois dan hina. Aku membungkuk, mengambil surat tunggakan pinjaman itu, membersihkannya dari debu, dan meletakkannya kembali dengan rapi di hadapannya. Suaraku tenang, tetapi setiap kata bergema seperti paku yang ditancapkan di ruang yang sunyi. "Baskara, kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak tahu kau diam-diam mengambil sertifikat apartemen atas nama kita, memalsukan tanda tanganku, dan menjadikannya jaminan untuk pinjaman bank? Kau menggunakan uang itu untuk memoles laporan keuangan perusahaanmu, kan? Kau pikir aku tidak tahu kau menggunakan uang perusahaan untuk membayar sewa dan menyembunyikan selingkuhan rubahmu? Si Sinta itu, di apartemen mewah?" Baskara ternganga, membeku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya, yang selama ini hanya berkutat di dapur dan mengurus anak, tahu semua perbuatannya sampai sedetail ini. Keberaniannya yang tadi meluap-luap lenyap, seketika seperti balon yang kempis. Dia tergagap. "Kakakmu memata-mataiku? Jangan percaya omongan orang sembarangan." Aku tertawa sinis mendengar pembelaannya yang kikuk dan memotongnya. "Tidak perlu dimata-matai, kau dan perempuan itu sudah menunjukkan semuanya sendiri. Sekarang, aku beri kau 2 pilihan. 1, turuti semua perkataanku mulai sekarang. Maka untuk sementara aku akan diam. 2, besok pagi surat laporan pemalsuan dokumen dan penipuan pinjaman akan ada di meja direktur bank dan kepala polisi. Dengan begitu, mimpimu untuk IPO akan hancur berkeping-keping, dan kau akan makan nasi penjara, bukan nasi rumah." Baskara menatapku lekat-lekat. Pupil matanya bergetar cemas, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya lagi. Dia tahu betul bahwa ini adalah saat paling krusial bagi perusahaannya. Jangankan tuntutan hukum, satu rumor buruk saja bisa membuat investor menarik dana mereka dan bank menekan pinjaman. Aku bersandar di tiang, merasakan angin malam yang dingin. Tapi di dalam hatiku, tekad yang membara, yang belum pernah kurasakan sebelumnya, berkobar. Keesokan paginya, begitu suara ayam berkokok berhenti, ibuku sudah di dapur memasak bubur sumsum yang harum.
Ibuku, yang sepertinya masih terguncang oleh keributan semalam, menatapku dengan mata penuh kekhawatiran dan kasihan. Tapi aku menenangkannya, "Ibu, jangan khawatir. Anak ibu bukan lagi si bawang putih yang pasrah ditindas." Sesuai dugaanku, sebelum jam 7 pagi, sedan mewah Baskara berhenti di depan rumah. Tapi kali ini, sikapnya benar-benar berbeda. Baskara masuk ke rumah sambil membawa seikat mawar merah. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tetapi dia memaksakan ekspresi penuh penyesalan. Dia tidak lagi angkuh seperti semalam. Melihat ibuku, dia membungkuk dengan hormat. "Ibu, selamat pagi. Kemarin saya sedikit mabuk, jadi saya salah bicara. Mohon maafkan saya." Lalu dia mendekatiku, berlutut di samping ranjang. Dia memegang tanganku yang dingin, dan berkata dengan suara tercekat, "Rania, aku salah. Aku memang brengsek, tapi tolong, mengertilah aku. Tekanan di perusahaan sangat berat. Aku terpaksa melakukan itu demi masa depanmu dan anak kita. Tolong jangan tuntut aku. Itu sama saja membunuh suami dan ayah dari anakmu." Aku menepis tangannya. Melihat aktingnya yang payah membuatku mual. Dulu, mungkin aku akan luluh oleh air mata buayanya dan percaya. Tapi sekarang, yang kulihat di matanya hanyalah perhitungan licik. Aku berkata dengan dingin, "Bangun. Hentikan aktingmu. Di sini tidak ada penonton. Katakan saja langsung apa maumu." Baskara bangkit dan berbisik dengan suara pelan. "Minggu depan, Dewan investor dari Vina Capital akan datang makan malam di rumah kita. Mereka sangat mementingkan nilai-nilai keluarga. Mereka ingin melihat citra keluarga yang bahagia, pasangan yang harmonis. Tolong, bantu aku sekali ini saja. Berperanlah sebagai istri yang baik. Kalau investasi ini berhasil, aku janji akan benar-benar baik padamu. Aku akan putus dengan perempuan itu dan fokus pada pekerjaan. Aku bersumpah." Aku tersenyum sinis. Aku menatapnya lurus dengan tatapan tajam. "Baiklah. Aku akan kembali. Aku akan menyiapkan makan malam paling mewah dan berperan sebagai istri yang paling sempurna. Tapi, semua ada harganya. Jika kau ingin aku menyelamatkanmu dan menjaga topengmu yang gemerlap itu, kau harus membayar biaya penampilan yang pantas." Baskara sejenak tertegun, lalu mengangguk cepat. "Tentu, apapun yang kau mau akan kuberikan. Tas mewah, mobil, atau liburan ke luar negeri? Aku tidak butuh barang-barang semu seperti itu." Suaraku tegas. "Transfer 5 miliar rupiah ke rekening pribadiku sekarang juga, atas nama dana jaminan biaya hidup anak. Uang ini akan menjadi milik pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan harta bersama. Kalau kau transfer sekarang, aku akan kembali. Kalau tidak, kau pulang saja. Aku dan anakku bisa hidup baik-baik di sini." Baskara ternganga. Angka 5 miliar rupiah itu seperti pukulan telak baginya. Dalam kondisi keuangan yang ketat seperti sekarang, mendapatkan uang tunai 5 miliar hampir mustahil. Dia mengerutkan kening. "Kakakmu bercanda? Kamu pikir 5 miliar itu uang kecil? Semua dana perusahaan terikat di proyek. Mana ada uang tunai sebanyak itu sekarang? Bagaimana kalau 500 juta dulu?" Aku menggeleng tegas. "Tidak ada tawar-menawar. Entah kau pinjam dari rentenir atau dari selingkuhanmu, itu urusanmu. Begitu 5 miliar masuk ke rekeningku, aku akan kembali membawa anakku. Kalau tidak, surat laporan akan dikirim jam 9 pagi ini." Aku pura-pura mengangkat ponsel dan menekan nomor. Baskara benar-benar ketakutan. Dia mengangkat tangan untuk menghentikanku. Baik. Beri aku waktu 1 jam. Aku akan usahakan. Kau harus menepati janjimu." Melihat punggung Baskara yang bergegas menuju mobilnya, aku tahu aku telah memenangkan pertempuran pertama. Ikatan pernikahan kini telah menjadi transaksi dingin. 5 miliar rupiah, dibandingkan dengan penderitaan yang kualami, itu harga yang sangat murah. Tapi uang itu akan menjadi modal awal bagiku dan putraku untuk memulai hidup baru. Aku tidak serakah. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, sebelum kapal karam bernama keluarga ini benar-benar tenggelam. Setelah memastikan 5 miliar rupiah masuk ke rekeningku dengan notifikasi ting,
Aku menghela napas lega. Aku segera memecah uang itu dan memasukkannya ke rekening deposito atas nama orang tuaku, dan hanya menyisakan sebagian kecil untuk biaya hidup. Sore itu, mobil Baskara datang lagi menjemputku dan putraku kembali ke rumah kami bersama. Tempat yang pernah menjadi sarang yang hangat, kini tak lebih dari sebuah penjara. Saat membuka pintu, bau dupa yang menyengat menusuk hidungku. Ibu Ratna sedang berlutut di depan altar, menggumamkan sesuatu sambil bersujud. Melihatku masuk sambil menggendong bayi, dia langsung mengubah sikapnya dan berlari menyambut dengan ramah. "Aduh, cucu kesayangan nenek sudah pulang. Capek di jalan, nak?" Nenek sudah menunggu sampai leher nenek pegal. Dia mencoba menggendong cucunya, tapi aku dengan halus menghindar. "Ibu, bayinya baru saja minum susu dan tidur. Sebaiknya diletakkan di kamar yang tenang." Ibu Ratna sejenak tampak canggung, tetapi karena Baskara melihat, dia tidak berkata apa-apa dan tersenyum kaku. "Oh, iya, kalau begitu cepat bawa ke kamar. Di dapur ada sup ayam jahe. Nanti ibu bawakan untuk memulihkan tenagamu." Aku masuk ke kamar dan meletakkan bayi di boksnya. Aku memandang sekeliling kamar yang familiar, tetapi hatiku terasa dingin. Semuanya masih sama, tetapi perasaan akrab itu telah hilang. Tak lama kemudian, Ibu Ratna datang membawa sup ayam. Aroma rempahnya harum, tapi aku sama sekali tidak berselera. Dia meletakkan mangkuk sup dan berkata dengan ramah, "Cepat dimakan sebelum dingin. Ibu pilih ayam kampung yang paling bagus. Makan yang banyak biar asimu lancar untuk cucu nenek." Aku dengan enggan mengucapkan terima kasih. Dia duduk sejenak, menatapku dan mengobrol hal-hal sepele, tetapi matanya gelisah melirik keluar jendela, seolah sedang menunggu sesuatu. "Ya sudah, cepat dimakan. Nenek mau bersih-bersih di bawah dulu." Ibu Ratna berkata begitu lalu bergegas keluar kamar. Tapi karena terlalu terburu-buru, dia lupa menutup pintu dengan rapat. Aku berniat menyuap sesendok sup sebagai formalitas, tetapi aku menghentikan gerakanku ketika mendengar suara telepon samar dari bawah tangga. Karena penasaran, aku bertelanjang kaki dan mengendap-endap ke dekat pintu untuk menguping. Karena rumah ini bertingkat dan sore itu sepi, percakapan telepon Ibu Ratna di ruang tamu lantai 1 terdengar cukup jelas. "Halo, Sinta, sayang?" "Iya, ini ibu." "Aduh, kasihan kamu hari ini ke rumah sakit sendirian. Si Baskara itu sibuk sekali, istrinya baru saja pulang, jadi dia mungkin lagi sibuk berakting." "Iya? Jangan khawatir, ibu anggap si Rania itu cuma pembantu. Nanti kalau urusan selesai dan cucu sudah besar, langsung kita usir." Dasar perempuan kampung, berani-beraninya mengincar posisi menantu di rumah ini. Jelas tidak sebanding denganmu, kan? Dia terkekeh. Suaranya manis dan menjilat, sangat berbeda dengan nada dinginnya saat berbicara denganku. "Iya, sabar sedikit ya. Ibu sudah bilang ke Baskara, kalau urusan ini selesai, dia akan membelikanmu mobil baru. Jadi, jaga kandunganmu baik-baik ya. Kalau kamu bisa melahirkan satu lagi anak laki-laki, apapun yang kamu mau akan ibu kabulkan." Aku berdiri di balik pintu, membeku, mangkuk sup di tanganku hampir jatuh. Setiap kata ibu mertuaku menusuk gendang telingaku seperti jarum dan menembus hingga ke jantung. Ternyata, sup ayam ini bukanlah bentuk perhatian, melainkan obat penenang untuk membuatku tertidur di dalam perangkap yang mereka pasang. Mereka menganggapku korban bodoh, dan selingkuhan itu, dialah keluarga sejati yang mereka puja-puja. Aku menelan air mataku dan kembali ke ranjang. Melihat sup ayam yang masih mengepul, rasa pahit naik ke tenggorokanku. Aku membuang sup itu ke toilet dan menyiramnya, seolah-olah sedang membersihkan sisa-sisa harapan terakhirku di rumah ini. Aku merias bibirku dengan sedikit lipstik agar terlihat lebih segar. Lalu aku menggendong putraku dan berbisik, "Sayang, nenekmu jago sekali berakting, ya? Tapi, ayo kita lihat bersama bagaimana akhir dari sandiwara ini, nak." Aku sadar bahwa musuh yang harus kuhadapi sekarang bukan hanya suami yang bejat, tetapi seluruh keluarganya yang penuh perhitungan dan kemunafikan. Malam itu,
Udara di rumah besar itu begitu dingin hingga suara AC dan dengung nyamuk di sudut dinding pun terdengar. Baskara baru pulang menjelang tengah malam. Wajahnya lelah, dan bau rokok menempel kuat di bajunya. Dia tidak langsung masuk ke kamar tidur, melainkan duduk di ruang tamu dan terus merokok. Asap mengepul seperti kabut, menutupi kemunafikannya yang menyedihkan. Aku tahu dia sedang menungguku. Untuk menyelesaikan transaksi dingin yang telah kami sepakati, transaksi membeli kedamaian dengan uang tunai. Aku menggendong putraku dan diam-diam menuruni tangga. Suara sandalku di lantai kayu membuat Baskara terkejut dan menoleh. Dia mematikan rokoknya di asbak, lalu dari saku dalam jasnya dia mengeluarkan smartphone model terbaru. Dengan ekspresi enggan, dia dengan cepat menekan layar. Dia tidak menatapku. Dia hanya menatap angka-angka yang menari di aplikasi bank dan berkata dengan suara serak, 5 miliar sudah kusiapkan. Cek rekeningmu. Ini semua uang pinjaman dari rentenir. Bunganya gila-gilaan. Kalau sudah terima uangnya, jaga mulutmu baik-baik. Aku meletakkan putraku di boks bayi di sudut ruang tamu dan mengangkat ponselku. Cahaya layar biru menyinari wajahku yang tanpa ekspresi. Kacing. Suara notifikasi itu kering dan singkat, tetapi itu adalah suara yang mengakhiri sepenuhnya ilusi terakhirku tentang pernikahan ini. Aku menatap deretan angka panjang di rekeningku. Di dalam hatiku, bukannya senang, yang ada hanyalah rasa pahit yang menyesakkan, 5 miliar rupiah. Itulah harga untuk 4 tahun masa mudaku, tahun-tahun bekerja sambil mengencangkan ikat pinggang, persalinan di ambang kematian, dan pengkhianatan yang tak tahu malu ini. Aku mengangkat kepala, menatap Baskara, dan berkata dengan tenang, uangnya sudah kuterima. Sampai perusahaanmu berhasil IPO, aku akan setia pada peranku. Tapi ingat, ini biaya hidup anak, bukan uang suap untuk membungkamku. Baskara menghela napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban seberat ribuan ton. Sikapnya yang tadi memelas telah hilang, digantikan oleh kesombongan khas orang yang punya uang. Dia bangkit, merapikan kerah bajunya, dan tersenyum sinis. Sudah terima uangnya, kan? Perempuan memang, asal ada uang semua beres. Karena sudah terima uang, jangan pasang muka masam pada ibuku. Beraktinglah yang benar. Jangan sampai merusak rencanaku. Setelah berkata begitu, dia langsung menuju kamar mandi, meninggalkan aku dan putraku sendirian di ruang tamu yang luas dan dingin. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, aku duduk dan melakukan serangkaian transfer melalui ponsel. Aku memecah 5 miliar rupiah itu, sebagian ku transfer ke rekening deposito atas nama orang tuaku di kampung sebagai uang bakti, sebagian lagi ku kirim ke rekening sepupuku yang ku percaya untuk dibelikan emas dan disimpan. Aku harus segera mendiversifikasi aset ini dan menjadikannya milik pribadiku yang sah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah melihat saldo rekeningku kembali menjadi angka yang sederhana, hatiku sedikit tenang. Aku menatap putraku yang tertidur. Dadanya yang mungil naik turun seirama napasnya. Aku berjanji dalam hati, "Nak, dengan uang ini, ibu akan membangun benteng yang kokoh untukmu." Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi dan menyiapkan sarapan mewah seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Baskara dan Ibu Ratna duduk di meja makan, aku tersenyum, menyapa, dan menyajikan lauk pauk untuk mereka, memainkan peran sebagai istri yang baik dengan sempurna. Ibu Ratna tampak sangat puas melihatku patuh. Dia melirik Baskara seolah berkata, "Lihat, kan? Ku bilang juga apa, kasih uang saja pasti beres." Mereka tidak tahu. Senyum di bibirku bukanlah senyum kepatuhan, melainkan senyum seseorang yang dari atas panggung menyaksikan tarian para boneka. Aku sudah memegang kunci menuju pintu kebebasan. Dan aku akan menunggu dengan sabar sampai saat yang paling tepat tiba. Saat untuk meninggalkan neraka berlapis emas ini. Beberapa hari kemudian, Baskara mengirim pesan, memintaku membawakan bekal makan siang ke kantornya. Alasannya, dia ingin menunjukkan citra yang baik di depan para karyawannya dan ingin bermanja-manja. Aku tahu akal bulusnya untuk memanfaatkanku, tapi aku setuju. Aku menganggapnya sebagai kewajiban seorang aktris yang telah dibayar 5 miliar.
Aku mengenakan pakaian kerja yang rapi dan merias wajah tipis untuk menutupi kelelahan pasca melahirkan. Sambil membawa rantang 3 susun, aku naik taksi menuju gedung kantor Baskara. Saat memasuki lobi, udara sejuk AC dan aroma serai lemon menyegarkan dari panasnya Jakarta. Tepat saat aku hendak mendekati meja resepsionis, terdengar suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer dan suara manja yang menyebalkan. Seorang wanita muda dengan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya sedang bersandar di meja resepsionis, memainkan rambut ikalnya. Itu Sinta, selingkuhan yang suaranya kudengar di telepon malam itu, wanita yang dipuja-puja ibu mertuaku sebagai calon menantu idaman. Sinta menoleh padaku, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan, lalu tatapannya berhenti pada rantang di tanganku. Dia tersenyum sinis, lalu berdiri menghalangi jalanku. Suaranya penuh provokasi. Lo, siapa ini? Istrinya Mas Baskara, kan? Ya ampun, baru berapa hari melahirkan sudah repot-repot bawain bekal buat suami? Takut banget ya suaminya direbut orang. Aku menatapnya. Wajahnya yang bermakeup tebal dan leher putihnya yang dihiasi bekas ciuman keunguan yang jelas merupakan sisa percintaan semalam. Aku menjawab dengan tenang. Hai Dik, menyiapkan bekal untuk suami itu kan tugas istri. Lebih baik daripada keluyuran di jam kerja sambil tebar pesona, kan? Wajah Sinta memerah karena marah. Dia mengayunkan lengannya yang dihiasi gelang emas berkilauan di depan mataku, pamer. Berani-beraninya kamu menceramahiku. Lihat ini. Kemarin Mas Baskara baru belikan. Desain edisi terbatas, katanya di Jakarta cuma ada beberapa. Katanya pergelangan tanganku cantik, jadi cocok pakai yang begini. Kalau tangan Mbak kan bau popok, pakai ginian juga sayang katanya. Melihat gelang itu, aku langsung tahu itu adalah barang imitasi murahan yang pernah kulihat di toko online. Baskara yang pelit dan sedang kesulitan uang tidak mungkin membelikan selingkuhannya emas asli seharga puluhan juta. Aku mendekati Sinta dan berbisik di telinganya, cukup agar hanya kami berdua yang mendengar. Dik, Mbak kasih tahu ya. Lain kali kalau mau pamer, pakai yang asli, gelang itu KW super. Struk pembeliannya yang seharga 500.000 masih ada di saku jas Mas Baskara. Loh, tadi pagi pas Mbak cuci, sudah Mbak buang ke tempat sampah. Wajah Sinta berubah dari merah menjadi biru, lalu pucat pasi. Dia buru-buru menurunkan lengannya dan menatap gelang itu, seolah melihat hantu. Aku tersenyum, menepuk bahunya pelan seolah senior sedang mengajari juniornya. Tapi pakai saja terus. Kan pemberian dari dia juga. Aku naik dulu ya, nanti makanannya dingin. Aku melewatinya, berjalan dengan kepala tegak menuju lift, meninggalkannya yang membeku di tengah lobi, hanya bisa membuka tutup mulut. Para karyawan di sekitar mulai berbisik dan menunjuk ke arah Sinta. Karena malu, dia menunduk dan bergegas lari ke toilet. Di dalam lift, aku melihat pantulan diriku di cermin. Seorang wanita yang tidak lagi lemah dan patuh berdiri di sana. Aku sadar bahwa dalam pertarungan melawan orang-orang tak tahu malu ini, yang dibutuhkan bukanlah adu jotos atau caci maki, melainkan ketenangan dan perang psikologis yang langsung menargetkan kesombongan mereka. Di akhir pekan, rumah kami didekorasi dengan mewah untuk menyambut investor strategis yang sedang diincar Baskara, Pak Tirtayasa dan istrinya. Baskara memberiku instruksi detail, mulai dari pakaian, cara berjalan, bahkan dialog yang harus kami ucapkan untuk menunjukkan bahwa kami adalah pasangan bahagia. Sejak pagi-pagi sekali, aku sudah di dapur menyiapkan berbagai hidangan lezat. Berpikir dalam hati bahwa inilah makan malam seharga triliunan rupiah yang begitu diimpikan Baskara. Tepat pukul 7 malam. Bel pintu berbunyi. Baskara menyambut Pak Tirtayasa dan istrinya dengan senyum lebar. Pak Tirtayasa adalah seorang pria paruh baya yang berwibawa, khas kalangan atas. Istrinya, Ibu Widya, adalah seorang wanita dengan tatapan mata yang tajam dan cerdas di balik kacamata berbingkai emasnya. Aku keluar sambil menggendong putraku untuk menyapa. Ibu Widya menatapku sekilas, lalu pandangannya berhenti pada tanganku yang agak kasar karena sering mencuci, dan dia hanya mengangguk ringan sebagai sapaan. Makan malam dimulai dalam suasana canggung,
tetapi ditutupi dengan cerdik oleh tawa palsu dan denting gelas. Baskara terus-menerus mengambilkan makanan untukku dan membisikkan kata-kata manis. "Sayang, kamu capek ya? Makan yang banyak biar pulih tenaganya." Pak Tirtayasa mungkin tidak tahu, tapi istri saya ini jago sekali mengurus rumah. Semua urusan rumah tangga diurus olehnya, jadi saya bisa fokus bekerja. Aku tersenyum sambil menerima daging yang disodorkannya, tetapi perutku terasa mual. Duduk di seberang, Ibu Widya tidak banyak bicara, tetapi dia mengamati setiap gerak-gerik kami dengan saksama. Tiba-tiba dia bertanya, "Saya dengar Pak Baskara sangat sibuk. Apakah ada waktu untuk mengurus istri dan anak? Setelah melahirkan, wanita biasanya sensitif, butuh perhatian lebih dari suami." Baskara dengan cepat menjawab, "Tentu saja, Bu. Sesibuk apapun, saya selalu berusaha pulang cepat untuk istri dan anak saya. Setiap akhir pekan kami pergi ke puncak untuk cari angin segar dan refreshing." Mendengar itu, aku sejenak berhenti. Tanganku yang sedang menyuapi bubur pada putraku sedikit gemetar. Puncak. Ya, dia sering ke puncak, tapi itu bersama Sinta, menuju apartemen mewahnya, bukan untuk mengajakku dan anakku. Aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan dengan lembut ikut dalam percakapan. "Iya, Mas Baskara memang perhatian sekali. Hanya saja karena terlalu sibuk, kadang suka lupa. Beberapa waktu lalu, dia membawakan bubur lobster untuk pemulihan saya, tapi dia lupa kalau anak kami alergi kerang-kerangan. Hampir saja seluruh tubuhnya bentol-bentol. Untung saya sadar duluan, jadi tidak terjadi apa-apa." Perkataanku itu seperti menyiramkan air dingin di tengah makan malam. Senyum di wajah Baskara membeku. Dia panik, wajahnya memerah, dan dia tergagap. Waktu itu aku lagi pusing sekali, jadi lupa. Akhir-akhir ini banyak kerjaan, jadi sering pelupa." Pak Tirtayasa tertawa dan menganggapnya angin lalu, tetapi Ibu Widya berbeda. Dia meletakkan sumpitnya dan menatap Baskara dengan tatapan menyelidik, lalu menatapku dengan tatapan penuh pengertian yang aneh. Ibu Widya berkata perlahan tapi penuh makna, "Pria membangun rumah, wanita membangun keluarga. Tapi keluarga itu harus hangat, agar pria bisa dengan tenang membangun rumah yang tinggi. Kalau fondasinya goyah, setinggi apapun rumah itu pasti akan runtuh." Benar begitu, kan, Pak Baskara? Baskara hanya bisa mengangguk, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Aku tahu bahwa Ibu Widya adalah orang yang cerdas dan sudah menyadari keretakan dalam sandiwara sempurna yang disutradarai Baskara. Setelah makan malam selesai, Pak Tirtayasa dan istrinya pamit pulang. Sebelum masuk mobil, Ibu Widya menggenggam tanganku erat dan menyelipkan kartu nama pribadinya, lalu berbisik pelan, "Kalau butuh bantuan, hubungi saya kapan saja. Kita sesama perempuan harus saling bantu." Aku menatap sedan mewah yang menghilang dalam kegelapan sambil menggenggam erat kartu nama di tanganku. Rasanya seperti mendapatkan sekutu penting dalam pertarungan soliter ini. Baskara pulang ke rumah dengan wajah penuh amarah, tapi aku tidak peduli. Aku tahu benih kecurigaan telah ditanam di hati investor, dan itu akan segera tumbuh menjadi pohon berduri yang akan merusak rencananya. Setelah para tamu pulang, Baskara mabuk dan pingsan di sofa, menggumamkan angka-angka miliaran dan nama-nama proyek hantu. Aku selesai membereskan semuanya dan melihat jam, sudah lewat tengah malam. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara dengkurannya pun terdengar. Inilah kesempatan emas. Aku berpikir ini adalah kesempatan terbaik untuk mencari bukti penyelewengan keuangan yang sudah lama kucurigai. Aku mengendap-endap mendekati tas kerja kulit mahal yang selalu dibawa Baskara. Biasanya, dia menjaga tas itu seperti makam leluhurnya, bahkan membawanya sampai ke depan pintu kamar mandi saat mandi. Dengan tangan gemetar, aku membuka tas itu. Jantungku berdebar kencang. Di dalamnya, berantakan berbagai dokumen, kontrak, dan kwitansi hiburan di klub malam dan karaoke senilai puluhan juta rupiah. Aku menyingkirkan yang tidak perlu dan terus mencari, hingga aku menemukan setumpuk rekening koran bank yang terselip di bagian paling bawah tas. Aku mengeluarkannya, menyinarinya dengan cahaya ponsel, dan membacanya dengan cepat. Aku pusing melihat aliran dana raksasa yang mencapai puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah. Tapi yang lebih menakutkan adalah tujuan dari uang-uang ini.
Uang itu tidak mengalir ke pemasok bahan bangunan atau subkontraktor yang selalu dibanggakan Bhaskara. Semuanya ditransfer ke rekening perusahaan bernama Anugerah Jasa Sentosa. Nama yang terdengar biasa, tapi ketika aku memeriksa alamat pendaftaran perusahaan itu, punggungku terasa dingin. Alamat itu, Desa Mulia, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Itu adalah alamat kampung halaman Sinta yang pernah tak sengaja kulihat di KTP-nya. Kebenaran yang mengerikan terbentang di depan mataku. Sinta bukan sekadar wanita penggoda. Dia adalah tokoh kunci dalam jaringan pencucian uang besar yang melibatkan Bhaskara. Bhaskara menggunakan perusahaannya untuk menggelapkan pinjaman bank dan dana investor, lalu mentransfernya seolah-olah sebagai pembayaran jasa ke perusahaan cangkang milik Sinta. Uang itu dicuci dan masuk ke kantong mereka, sementara perusahaan Bhaskara hanya akan tersisa sebagai cangkang kosong dengan tumpukan utang raksasa, dan penanggung jawab hukum dari semua pinjaman itu adalah kami berdua, yang namanya tertera di dokumen jaminan. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Dengan tangan gemetar, aku memotret semua rekening koran itu. Aku menatap Bhaskara yang tertidur. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang dipermainkan oleh selingkuhan muda dan kekuatan di belakangnya. Dia mengira dirinya adalah pemburu, padahal sebenarnya dia adalah mangsa gemuk yang tinggal menunggu hari untuk disembelih. Aku mengembalikan rekening koran itu ke tempatnya semula dan mengunci tasnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di dekat jendela, menatap kegelapan pekat, merasakan ketakutan meresap ke setiap sel tubuhku. Ini bukan lagi masalah perselingkuhan biasa. Ini adalah kejahatan ekonomi, perangkap mematikan yang jika aku tidak waspada, aku dan putraku akan terkubur bersama ambisi bodoh Bhaskara. Aku harus bergerak lebih cepat, lebih tegas, sebelum jerat itu mencekik leher kami. Sore itu, hujan tiba-tiba turun di Jakarta, mendinginkan panas musim panas, tetapi udaranya terasa lembab dan menyesakkan. Aku duduk di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di gang yang tenang. Di seberangku duduk Joko, seorang detektif swasta yang diam-diam kusewa sejak pertama kali aku mencurigai keanehan Bhaskara. Joko mendorong sebuah amplop coklat tebal ke arahku. Matanya menunjukkan campuran rasa kasihan dan simpati. Dia berkata dengan suara pelan, "Ibu Rania, sebaiknya ibu siapkan mental. Kebenaran ini mungkin jauh lebih mengejutkan daripada perselingkuhan suami ibu." Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma kopi yang harum pun tidak bisa menghilangkan rasa pahit yang naik ke tenggorokanku. Aku perlahan membuka amplop itu. Yang pertama kali kulihat adalah diagram hubungan yang rumit dengan nama Sinta sebagai pusatnya. Sinta bukan sekadar gadis desa yang merantau ke Jakarta untuk sukses dan kebetulan menarik perhatian suamiku. Dia adalah keponakan jauh dari seorang rentenir terkenal yang menyamar sebagai pengusaha sukses, Pak Harjo. Pak Harjo inilah tokoh di balik layar yang menyuntikkan modal palsu ke perusahaan Bhaskara. Laporan itu menyatakan bahwa Sinta disusupkan ke perusahaan Bhaskara 2 tahun lalu sebagai karyawan magang. Tugas awalnya adalah memantau aliran dana, tetapi dengan kecantikan dan kelicikannya, dia dengan cepat menguasai kamar tidur sang bos dan menjadi mata, telinga, serta alat bagi Pak Harjo untuk mengendalikan Bhaskara. Di balik semua keputusan bisnis yang salah dan kontrak pinjaman dengan bunga yang tidak masuk akal yang diambil Bhaskara belakangan ini, ada bisikan manis Sinta. Aku membalik halaman berikutnya. Ada foto-foto Sinta dan Pak Harjo bertemu diam-diam di sebuah restoran mewah. Dalam foto itu, Sinta tidak lagi terlihat manja dan lembut seperti saat bersama Bhaskara. Sebaliknya, dia tampak penuh perhitungan dan berpengalaman. Dia sedang menerima amplop tebal berisi uang dari Pak Harjo. Senyum di bibirnya dingin dan mengerikan. Di bawah foto itu ada keterangan, bonus keberhasilan pencairan dana tahap pertama. Tanganku gemetar, foto-foto itu jatuh ke meja. Suamiku, Bhaskara, yang kukira cerdas dan kompeten, ternyata hanyalah boneka yang dipermainkan di papan catur para rubah tua yang licik. Dia mengira dirinya adalah pemburu, padahal sebenarnya darah dan dagingnya sedang dihisap sedikit demi sedikit, dan dia sedang didorong ke penjara untuk melegalkan uang kotor mereka. Aku melihat keluar jendela. Hujan masih turun deras,
Orang-orang sibuk berlalu lalang di bawahnya. Tiba-tiba aku merasa kasihan pada Baskara. Dia mengejar ilusi kosong, mengorbankan keluarga dan istri setianya. Dan yang akhirnya dia dapatkan hanyalah dimanfaatkan dengan kejam. Tapi rasa kasihan itu segera terkubur oleh amarah, karena keserakahan dan nafsunya. Dia sendiri yang membawa serigala masuk ke dalam rumah, membahayakan istri dan anaknya. Joko menatapku dan bertanya pelan, "Sekarang apa rencana ibu? Apakah masih perlu pengawasan lebih lanjut?" Aku mengangguk. Tatapan mataku kembali tajam. "Tolong selidiki lebih detail utang perusahaan Baskara, terutama yang terkait dengan Pak Harjo. Aku harus tahu seberapa erat jerat ini sudah mencekik." Saat meninggalkan kafe, aku berjalan menembus hujan. Aku berjanji dalam hati, jika Baskara terlalu bodoh untuk menyadari perangkapnya sendiri, maka aku akan menunggu dari luar saat perangkap itu menjeratnya, untuk melindungi apa yang menjadi hak anakku. Malam itu, saat aku sedang menidurkan putraku, ponsel di atas meja bergetar hebat. Notifikasi pesan baru dari nomor tak dikenal. Firasat buruk menyelimutiku. Aku diam-diam meletakkan bayiku dan pergi ke balkon untuk membuka pesan itu. Yang kulihat adalah foto test pack dengan 2 garis jelas. Lalu foto USG dengan lingkaran merah di tulisan janin kembar. Di bawahnya, serangkaian foto kamar tidur yang vulgar, menunjukkan Baskara tertidur pulas di samping Sinta. Wajahnya penuh kepuasan yang menjijikan. Pesan terakhir adalah kalimat yang provokatif dan sombong. "Mbak Rania, Mas Baskara bilang, dia sudah muak dengan bau badanmu yang asam. Aku mengandung anak kembarnya, laki-laki, tanda tangani saja surat cerai itu baik-baik, jangan sampai nanti dipermalukan dan diusir ke jalanan." Membaca setiap kata, darahku serasa mendidih. Aku menggenggam ponsel seolah ingin menghancurkannya. Dia tidak hanya merebut suamiku, tapi juga ingin menginjak-injak harga diriku dengan foto-foto kotor ini, membuatku marah dan membuat keributan. Dulu, mungkin aku akan berteriak, menangis, menelepon dan memakinya, atau bahkan menjambak rambutnya. Tapi sekarang, setelah melewati ambang kematian dan melihat wujud asli manusia-manusia rendahan ini, aku anehnya begitu tenang. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan angin malam mendinginkan amarahku. Aku tahu Sinta tidak sabar ingin menjadi nyonya di rumah ini. Dia takut jika aku terus bertahan, rencananya dan Pak Harjo akan terganggu. Aku diam-diam menyimpan semua foto dan pesan itu di folder rahasia, mencadangkannya di cloud sebagai bukti, lalu aku membalas pesannya. Setiap kata penuh dengan sindiran tajam. "Hai, Dick. Terima kasih sudah mengirim bukti perselingkuhan. Tadinya aku khawatir tidak punya cukup alasan untuk menuntut pembagian harta yang lebih besar di pengadilan. Kamu sudah menolongku. Oh ya, jaga kesehatan ya. Ibu hamil kalau malam-malam masih pakai otak liciknya, tidak baik buat janin. Coba cari tahu juga program bimbingan pramelahirkan di penjara. Fasilitas di sana sepertinya tidak sebagus apartemen mewahmu, tidak ada AC yang sejuk." Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponsel. Senyum pahit tersungging di bibirku. Aku bisa membayangkan wajah Sinta yang pucat karena marah membaca pesan ini. Dia pikir dia bisa mengancamku dengan anak, tapi dia salah. Aku bukan lagi wanita yang bergantung pada suami. Aku adalah seorang ibu yang melindungi anaknya. Dan sekarang, Baskara dan Sinta hanyalah rintangan yang harus disingkirkan dari jalanku untuk mendapatkan kedamaian. Aku kembali ke kamar tidur. Baskara belum pulang. Mungkin sekarang dia sedang berada di sisi Sinta, berbagi kebahagiaan atas bayi kembar palsu itu. Aku menyelimuti putraku dan mengecup keningnya dengan lembut. "Nak, ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Baik itu ayahmu, maupun wanita jahat itu. Perang ini akan dimenangkan dengan kepala dingin, bukan dengan hati panas wanita yang buta karena cemburu." Keesokan paginya, lingkungan sekitar sangat bising. Saat aku sedang menjemur pakaian di atap, aku mendengar suara riuh, Ibu Ratna dari ujung gang, bercampur dengan berita pagi dari pengeras suara masjid. Dia berdiri di antara ibu-ibu kompleks yang baru pulang dari pasar, bercerita dengan semangat sambil menggerak-gerakkan tangan. "Aduh, rumah ini juga sebentar lagi mau dirobohkan. Dibangun gedung.
Perusahaan anak saya, Baskara, sebentar lagi mau IPO di Bursa Efek, nilai perusahaannya triliunan katanya. Nanti saya tinggal duduk manis di atas tumpukan uang. Buat apa tinggal di rumah butut begini? Ibu-ibu yang penasaran berkumpul dan bertanya ini itu. Ibu Ratna semakin bersemangat dan meninggikan suaranya, dan menantu kampung itu juga sebentar lagi mau saya usir. Sudah tua, jelek, kelakuannya juga menyebalkan. Anak saya sudah dapat istri baru yang muda dan cantik, dari keluarga terpandang, dan lagi hamil anak kembar laki-laki pula. Berkah keluarga kami ini melimpah ruah. Tawa kerasnya menggema di gang kecil itu. Aku yang mendengarnya saja merasa malu. Dia tidak tahu bahwa Dinding punya telinga, dan kesombongannya yang bodoh ini akan membawa bencana apa. Sesuai dugaanku, gosip bahwa Baskara akan segera menjadi miliarder tetapi akan menceraikan istrinya dan menggelapkan harta dengan cepat menyebar. Saat makan siang, ketika Baskara pulang dengan wajah lelah, ponselnya berdering tanpa henti. Itu adalah para kreditor kecil yang pernah meminjamkannya uang puluhan juta. Mereka ketakutan setelah mendengar gosip bahwa dia akan kabur tanpa membayar utang dan menagih uang mereka sekarang juga. Halo, Pak Budi? Tidak, Pak. Gosip dari mana itu? Usaha saya lancar kok. Ibu saya cuma asal bicara. Beri saya waktu beberapa hari lagi. Baskara berkeringat deras sambil menerima telepon. Tangannya yang gemetar bahkan tidak bisa menyuap nasi dengan benar. Dia menutup telepon dan berteriak pada Ibu Ratna yang sedang asyik makan paha ayam. Ibu? Ibu bicara omong kosong apa lagi di pasar? Gara-gara ibu saya bisa bangkrut, para kreditor dengar ibu pamer kalau saya mau ceraikan istri dan bawa lari harta. Sekarang mereka semua panik mau tarik uangnya. Ibu Ratna meletakkan paha ayamnya dengan ekspresi bingung dan membantah. Ibu salah apa? Ibu kan cuma bilang kamu sebentar lagi jadi orang kaya dan nasibmu berubah. Mereka itu cuma iri, makanya nagih utang. Kenapa jadi salah ibu? Baskara memukul meja dengan keras hingga mangkuk sayur tumpah. Wajahnya pucat karena marah. Ibu, tolong diam. Jangankan jadi kaya, sekarang saya bisa bangkrut. Mulai sekarang jangan bicara apa-apa lagi di luar. Kalau tidak, kita semua bisa jadi gelandangan. Dimarahi habis-habisan oleh anaknya di depan menantunya, harga diri Ibu Ratna terluka, wajahnya memerah dan dia masuk ke kamar sambil menggerutu. Hebat, hebat sekali, baru mau kaya sedikit sudah berani sama ibu, padahal aku bicara begitu kan demi kebaikanmu. Dasar anak durhaka. Dia membanting pintu, tapi aku tahu dia akan menelepon Sinta di dalam kamar untuk mengadu. Sekarang di matanya, hanya Sinta yang bijaksana, sementara aku dan Baskara adalah anak-anak yang tidak tahu diuntung. Aku diam-diam makan sambil menatap Baskara yang putus asa dan menjambak rambutnya. Ketidaktahuan dan kesombongan ibu mertuaku telah menjadi sumbu yang menyulut gudang mesiu tempat Baskara duduk. Aku tidak perlu melakukan apa-apa, konflik internal dan khayalan mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Aku mengambilkan lauk untuk Baskara dan berkata dengan suara yang anehnya tenang, makan yang banyak biar ada tenaga buat bayar utang. Ibu kan begitu juga karena ingin kamu sukses dan bisa pamer ke orang lain? Baskara menatapku dengan mata yang lesu dan lelah, tapi dia tidak tahu bahwa kehancuran ini barulah permulaan. Sore harinya, saat Baskara pergi untuk mengatasi para kreditor yang berkumpul di depan kantornya, aku membersihkan ruang kerjanya. Biasanya, Baskara sangat melarang orang lain masuk ke ruangan ini dan selalu menguncinya. Tapi hari ini, karena panik oleh telepon tagihan utang, dia lupa menguncinya. Aku masuk ke ruangan yang pengap karena asap rokok. Dokumen-dokumen berserakan, menunjukkan keadaan pikiran pemiliknya yang kacau. Tadinya aku hanya berniat membersihkan seadanya. Tapi mataku tertuju pada celah kecil antara rak buku dan dinding. Sebuah map biru terselip di sana, sepertinya terjatuh atau sengaja disembunyikan dengan tergesa-gesa. Karena penasaran, aku mengambil map itu dan membersihkannya dari debu. Tulisan polis asuransi jiwa yang dicetak tebal di sampulnya membuatku mengerutkan kening. Baskara tidak pernah bilang dia punya asuransi. Apalagi di saat ekonomi sulit seperti ini. Aku membuka polis itu dan hampir berteriak melihat angka yang tertera di kolom uang pertanggungan, 20 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar,
Cukup untuk melunasi semua utang Baskara dan masih bersisa banyak. Tapi bukan uang pertanggungan yang membuat punggungku merinding dan bulu kuduku berdiri, melainkan kolom penerima manfaat. Di sana, tidak ada namaku, nama putraku, atau bahkan nama Ibu Ratna. Yang tertera adalah nama perusahaan cangkang lain milik Pak Harjo yang diperingatkan oleh detektif Cahaya Investama Sejahtera. Aku membaca klausulnya dengan teliti. Kontrak ini dibuat 3 bulan lalu dengan premi yang sangat tinggi. Terutama ada klausul khusus yang menyatakan bahwa jika tertanggung meninggal karena kecelakaan, uang pertanggungan akan dibayarkan 2 kali lipat. Tanganku bergetar seperti daun ditiup angin. Polis itu jatuh ke lantai. Mengapa Baskara mengambil asuransi sebesar ini dan menunjuk perusahaan Pak Harjo sebagai penerima manfaat? Skenario mengerikan terbayang jelas di kepalaku seperti film horor. Pak Harjo dan Sinta tidak hanya berniat memanfaatkan Baskara untuk mencuci uang atau merebut perusahaannya. Mereka menyiapkan akhir yang jauh lebih kejam. Ketika perusahaan Baskara bangkrut atau nilai gunanya habis, akan terjadi sebuah kecelakaan. Baskara akan mati, membawa semua rahasia pencucian uang ke liang lahat, dan Pak Harjo akan dengan tenang menerima uang pertanggungan raksasa untuk menutupi investasi mereka. Suamiku, Baskara yang serakah dan bodoh itu, secara harfiah sedang digemukkan untuk disembelih. Dia mengira sedang bekerja sama dengan orang besar untuk bisnis besar, padahal sebenarnya dia hanyalah babi kurban. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tidak bersimpati pada Baskara karena apa yang telah dia lakukan pada kami, tapi pikiran bahwa sebuah konspirasi pembunuhan kejam demi uang sedang berlangsung di dekatku membuatku sesak napas. Aku segera memotret seluruh polis asuransi itu, setiap detailnya dengan jelas, lalu aku menyelipkan kembali map itu ke celah rak buku, dan menghapus semua jejak kedatanganku. Aku keluar dari ruangan dan menguncinya. Jantungku masih berdebar kencang. Aku sadar sifat pertarungan ini telah berubah total. Ini bukan lagi pertarungan demi harta atau harga diri. Ini adalah pertarungan untuk melindungi nyawa dan keselamatan dari iblis berwujud manusia. Aku harus lebih waspada dari sebelumnya, karena orang yang merencanakan pembunuhan tidak akan segan-segan melakukan apapun jika kami menghalangi jalan mereka. Setelah menemukan polis asuransi jiwa yang berbau kematian itu, aku sadar aku tidak bisa lagi berjuang sendirian. Kekuatan seorang wanita yang baru melahirkan tidak akan cukup untuk melawan kekuatan gelap dan kejam seperti Pak Harjo. Aku teringat kartu nama emas milik Ibu Widya. Istri investor strategis yang malam itu bisa melihat semua kepalsuan. Dia bilang, "Kita sesama perempuan harus saling bantu." Kalimat itu bagaikan tali penyelamat yang harus kugenggam. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungku yang berdebar kencang, lalu dengan tangan gemetar aku menelepon Ibu Widya. Kami sepakat bertemu di sebuah kedai teh tradisional yang tersembunyi di gang yang tenang untuk menghindari mata-mata Pak Harjo. Pertemuan itu berlangsung di ruangan yang dihiasi aroma dupa yang lembut dan alunan musik meditasi yang tenang. Suasana yang sangat kontras dengan badai di dalam hatiku. Ibu Widya tiba tepat waktu. Mengenakan kebaya beludru ungu, dia tampak anggun namun memancarkan ketajaman seseorang yang sudah makan asam garam kehidupan. Dia duduk di seberangku dan menyesap teh melatinya. Tatapannya menyelidik, namun penuh simpati. "Kamu mengajak bertemu mendadak begini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Apa ini ada hubungannya dengan Baskara?" Waktu itu juga kulihat dia pura-pura bahagia. Aneh sekali. Aku tidak membuang waktu. Aku meletakkan ponselku di atas meja, dengan layar terbuka menunjukkan foto-foto rekening koran dan polis asuransi jiwa, lalu mendorongnya ke arah Ibu Widya. "Ibu Widya, saya tahu Bapak akan berinvestasi di perusahaan suami saya. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu tertipu, dan saya juga ingin menyelamatkan nyawa anak dan saya." Suaraku bergetar, tapi tatapan mataku tegas. Ibu Widya mengambil ponsel itu. Awalnya dia mengerutkan kening, tapi semakin dia membalik foto, wajahnya semakin muram. Tangannya yang mengenakan cincin giok mencengkeram ujung meja dengan erat. Ketika dia melihat aliran dana ke perusahaan cangkang Pak Harjo dan klausul asuransi jiwa yang mencurigakan, napasnya menjadi berat. Dia yang sudah bertahun-tahun malang melintang di dunia bisnis bersama suaminya,
Cukup paham arti dari angka-angka ini. Suamiku sedang dijadikan kurban dalam skema pencucian uang dan penipuan investasi besar-besaran, dan korban berikutnya adalah dia dan suaminya. Ibu Widya meletakkan ponsel itu, melepas kacamatanya, dan mengelapnya. Suaranya menjadi sangat serius. Aku tidak menyangka masalahnya separah ini. Kukira Baskara hanya pria tidak dewasa yang suka selingkuh. Tidak kusangka dia terlibat pencucian uang mafia. Kamu tahu kan, kalau bukti-bukti ini terungkap, suamimu bisa membusuk di penjara seumur hidup? Aku mengangguk. Air mata serasa mau tumpah, tapi aku menahannya. Saya tahu, Bu. Saya juga benci sekali padanya, tapi saya tidak bisa membiarkannya mati. Dan saya tidak bisa membiarkan keluarga saya ikut terseret ke dalam lumpur ini. Saya punya permintaan pada ibu. Bukan untuk membelanya, tapi untuk mengungkap siapa dalang di baliknya, agar tidak ada lagi korban lain. Aku menjelaskan rencanaku yang berbahaya tapi satu-satunya kepada Ibu Widya, rencana yang sudah kupikirkan semalaman. Ibu Widya terdiam lama, lalu memegang tanganku yang dingin dan menggenggamnya erat. Baiklah. Aku akan bantu, bukan karena kasihan padamu, tapi karena tidak ada yang boleh menipu suamiku dan aku. Uang kami didapat dari kerja keras, bukan cangkang kerang yang bisa dipermainkan oleh bajingan seperti mereka. Lanjutkan rencanamu. Aku akan mengatur pihak investor dan penegak hukum, agar bisa bergerak di saat yang tepat. Saat meninggalkan kedai teh, langkahku terasa jauh lebih ringan. Aku bukan lagi istri yang pasif menunggu kematian. Aku telah mendapatkan sekutu, dan yang terpenting, aku memegang kartu truf yang menentukan. Di luar, senja mulai turun dan awan gelap berkumpul, seolah-olah badai besar akan segera melanda kota ini, dan juga kepala orang-orang serakah dan kejam itu. 2 hari setelah bertemu Ibu Widya, seperti yang kuduga, sebuah pesan masuk dari Sinta, singkat tapi mengancam. Mbak Rania, datang ke apartemenku di Sudirman jam 3 sore ini, ada hal penting menyangkut hidup mati Mas Baskara. Sebaiknya datang sendiri, kalau tidak mau nama suamimu jadi berita utama di koran besok pagi. Begitu membaca pesan itu, aku tahu ini adalah jebakan. Tapi aku tidak punya pilihan untuk mundur. Untuk menangkap harimau, aku harus masuk ke kandangnya. Untuk mengakhiri semua ini, aku butuh pengakuan langsung dari mulutnya, bukti yang menentukan. Aku bersiap-siap seperti seorang prajurit yang akan pergi ke medan perang. Aku sengaja mengenakan pakaian yang sederhana dan kampungan agar dia lengah. Tapi di saku dadaku, aku menyembunyikan sebuah pulpen perekam super kecil yang diberikan oleh detektif Joko. Dan aku mengaktifkan fitur berbagi lokasi real-time kepada Ibu Widya dan pengacaraku, berpesan jika dalam 30 menit tidak ada kabar bahwa aku aman, mereka harus segera bertindak. Aku melihat ke cermin. Seorang wanita dengan mata cekung karena kurang tidur berdiri di sana. Tapi di kedalaman matanya, berkobar api tekad untuk melindungi anakku. Aku mengecup kening putraku yang tertidur dan berbisik. Ibu pergi sebentar ya. Anak ibu baik-baik sama nenek, ya? Apartemen mewah tempat Sinta tinggal berada di sebuah gedung pencakar langit di kawasan elit Sudirman, simbol kelas atas Jakarta. Saat memasuki lobi, aku terpesona oleh lantai marmer, lampu kristal, dan aroma mewah yang menyengat. Disinilah darah dan keringatku, utang Bang Baskara, tumpah demi kemewahan orang lain. Aku naik lift ke lantai 25. Setiap angka yang naik di layar terasa seperti detak jam bom waktu. Berdiri di depan pintu kayu jati yang diukir dengan indah, aku menarik napas dalam-dalam dan menekan bel. Pintu terbuka, dan Sinta muncul dengan gaun tidur sutra merah tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Wajahnya dirias sempurna, dan senyum di bibirnya tajam. Oh, tepat waktu juga kamu. Masuk. Maaf ya rumahnya agak berantakan. Semalam Mas Baskara terlalu bersemangat, jadi aku capek beres-beres. Dia sengaja menyebut Baskara untuk memprovokasiku, tapi aku hanya menunduk dan masuk, berpura-pura menjadi istri yang penakut dan patuh. Apartemen itu memiliki pemandangan kota yang menakjubkan, dan perabotannya semua barang impor mahal.
Di atas meja ada set cangkir teh porselen mewah dan hidangan penutup ala Prancis. Sinta duduk di sofa sambil menyilangkan kaki dan menunjuk kursi di seberangnya dengan dagunya. Duduk. Jangan berdiri seperti pembantu begitu, aku jadi tidak enak. Aku panggil kamu hari ini untuk membahas masa depan anak di perutku dan Mas Baskara. Aku duduk di ujung kursi, menggenggam kedua tanganku erat di atas lutut, sengaja berpura-pura gemetar. Apa? Apa yang kamu mau? Tolong jangan ganggu dia lagi. Dia sekarang terlilit utang. Jangan siksa dia lagi. Sinta tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di ruang tamu yang luas. Dia bangkit dan pergi ke bar, menuangkan 2 gelas jus jeruk. Aku mengamatinya dengan sudut mata. Saat dia mengambil gelas kiri, tangannya sejenak berhenti, dan aku melihat ibu jarinya menyapu pinggiran gelas. Trik murahan, tapi dia yakin akan berhasil pada wanita kampungan sepertiku. Tenang dulu, ini jus jeruk segar, baru diperas. Sehat, kok. Sinta meletakkan jus di depanku, matanya berkilat dengan harapan licik. Aku menatap jus jeruk keemasan itu. Tampak segar, tapi aku tahu apa isinya. Udara di dalam ruangan begitu dingin hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sinta duduk di seberang, matanya yang tajam berbingkai eyeliner menatap lekat-lekat jus jeruk di depanku. Kegelisahan terlihat jelas di balik riasan tebalnya. Dia tidak sabar dan mendesak, "Minum, Mbak. Kenapa malu-malu? Minum dulu baru kita bicara enak. Kamu gemetaran begitu, nanti aku dikira menyiksa ibu yang baru melahirkan." Dengan tangan gemetar, aku mengangkat gelas dan membawanya ke mulut. Dengan sudut mata, aku melihat serbuk putih yang belum larut sepenuhnya di dasar gelas di antara bulir-bulir jeruk. Aku berpura-pura minum, dan tepat saat bibirku menyentuh gelas, tiba-tiba aku menunjuk keluar jendela dan berteriak dengan suara ketakutan, "Astaga! Di luar balkon ada orang bergantung." Sinta terkejut dan menoleh cepat ke arah yang kutunjuk. Itulah saatnya, aku dengan cepat menuangkan jus jeruk itu ke dalam pot tanaman di samping sofa, lalu menempelkan gelas kosong ke mulutku, berpura-pura menelan, dan menyeka bibirku. Ketika Sinta menoleh kembali, wajahnya penuh kejengkelan. "Mbak gila ya? Ini lantai 25, siapa yang mau bergantung di balkon? Dasar Nora." Melihat gelasku kosong, senyum puas kembali terukir di bibirnya. Aku meletakkan gelas itu dan mulai berakting. Aku memijat pelipisku dan berkata dengan suara cadel, "Kenapa pusing sekali, ya? Kepalaku berputar-putar. Kamu kasih apa di jus ini?" Melihatku terhuyung dan jatuh ke sofa, Sinta tertawa penuh kemenangan. Dia tidak lagi menyembunyikan wujud aslinya. Dia mendekatiku dan menoyor dahiku dengan jarinya dengan jijik. "Kasih apa? Cuma obat senang-senang sedikit. Habis minum ini, perasaanmu akan jadi sangat gembira. Kamu akan merobek bajumu sendiri, teriak-teriak, dan mengamuk seperti orang gila. Nanti aku rekam semuanya dan kukirim ke Mas Baskara dan orang-orang kantornya. Kita lihat saja apa harga dirimu sebagai istri teladan itu masih ada." Sinta terus berbicara sambil tertawa gila. Aku memejamkan mata, berpura-pura pingsan, tapi telingaku waspada mendengarkan setiap pengakuannya. Mengira obatnya sudah bekerja karena aku tidak bergerak, Sinta berjalan-jalan di ruangan, menggumam seperti orang gila yang mabuk kemenangan, si bodoh Baskara itu. Dia pikir aku benar-benar mencintainya? Hah, pria pengecut dan serakah seperti itu. Kalau bukan karena Pak Harjo menyuruhku berakting untuk menguras uangnya dan mencuci uang lewat perusahaannya, mana mau aku tidur seranjang dengannya? Bau ketiaknya saja bikin mual. Dia berhenti di depan cermin, menepuk perutnya yang rata, lalu tiba-tiba memasukkan tangan ke dalam gaunnya dan mengeluarkan bantal silikon tebal, melemparkannya ke sofa. Anak kembar ini juga sama. Keluarga bodoh itu percaya begitu saja. Gila saja aku mau melahirkan anak dari keluarga kampung itu. Begitu surat pengalihan saham terakhir ditandatangani dan dana terakhir ditarik, akan kuberikan dia kejutan yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. Lalu aku akan kabur ke luar negeri. Di sana aku akan hidup bersenang-senang. Setiap kata-katanya menjadi bukti yang menentukan, terekam dengan jelas di alat perekam di sakuku. Aku merasa sesak mendengar kebenaran tentang pria yang pernah menjadi suamiku, tetapi pada saat yang sama,
Aku merasakan kepuasan. Sinta terlalu percaya diri, dan kesombongannya itulah yang akan menjadi kuburannya. Dia tidak sadar bahwa penonton sandiwaranya ini bukan hanya aku. Sinta masih terus mencaci maki aku dan keluarga mertuaku sambil mencoba-coba pakaian mewah yang dibeli dengan uang Baskara di depan cermin. Mertua tua itu juga sama saja. Serakahnya minta ampun. Begitu aku pamer hamil palsu, matanya langsung hijau, melayaniku seperti ratu. Lihat saja, nanti pas aku kabur, akan kukirimkan potongan silikon ini sebagai hadiah, biar dia peluk saja cucu dari karet itu. Dia tertawa terbahak-bahak membayangkan kemenangannya yang gemilang. Saat dia berada di puncak euforianya, aku perlahan bangkit. Aku merapikan rambutku, menegakkan punggungku, dan menatapnya tajam melalui cermin. Melihat gerakanku, Sinta terkejut dan menoleh. Senyum di bibirnya lenyap, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. "Kakakmu, bagaimana bisa? Kamu baik-baik saja? Obatnya belum bekerja?" Dia tergagap, mundur, dan mencari ponselnya. Aku bangkit dengan tenang dan membersihkan debu di bajuku. Suaraku dingin dan tegas. Setiap kata terdengar jelas. "Obatmu bagus kok. Sayangnya, pot bunga itu yang meminumnya." Aktingku cukup meyakinkan, kan? Sayang sekali harus berakhir terlalu cepat, Dick. Aku mengeluarkan ponsel yang terpasang dengan cerdik di tasku. Layarnya menunjukkan siaran langsung yang sedang berlangsung di grup pribadi bernama Rapat Umum Pemegang Saham Baskara Development. Aku mengangkat layar itu ke arah Sinta dan tersenyum sinis. "Ayo, sapa dulu penontonmu. Sekarang ada lebih dari 20 orang yang menonton. Para investor besar, dan terutama, Mas Baskara yang sedang menikmati akting hebatmu dari kantornya. Dia pasti sangat terharu mendengar penilaianmu tentang bau badan dan kecerdasannya." Melihat layar ponsel, mata Sinta melotot, wajahnya pucat pasi. Di layar, komentar-komentar mengalir deras. "Gila, ini penipuan nasional. Cepat lapor polisi. Di mana Baskara? Cepat jelaskan." Dia berteriak dan berlari untuk merebut ponselku. "Kau menjebakku. Matikan. Matikan sekarang juga." Tapi aku lebih cepat. Aku mundur menghindarinya dan terus berbicara ke arah kamera dengan dingin. "Semua sudah lihat dengan jelas, inilah wujud asli wanita simpanan suami saya dan dalang yang menggelapkan uang perusahaan Anda semua. Bukti pencucian uang, penipuan, dan kehamilan palsu semuanya sudah terekam. Baskara, kamu lihat, kan? Kamu dengar sendiri kan apa kata wanita yang begitu kau puja tentangmu dan tentang anak kembar kesayanganmu? Sementara itu, di kantor perusahaan, Baskara dikelilingi oleh tatapan marah para pemegang saham, terpaku di depan layar komputer. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Kekasih mungil yang begitu dicintai dan dipujanya kini menunjukkan wujud asli iblis yang menghinanya tanpa ampun. Kebenaran yang kejam itu jatuh menimpa kepala Baskara seperti petir, menghancurkannya sepenuhnya. Sinta kehilangan akal sehatnya. Dia mengambil pisau buah di atas meja dan dengan mata merah berteriak seperti orang gila, "Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau yang sudah merusak rencanaku." Dia berlari ke arahku seperti binatang yang terpojok, tapi aku tidak takut. Aku tahu keadilan sedang menunggu di luar pintu. Tepat saat ujung pisau tajam itu meluncur ke arah dadaku, suara "BRAK" yang keras terdengar saat pintu apartemen didobrak. Pintu kayu jati itu hancur dan terlempar ke lantai marmer. Sebelum aku sadar, sebuah bayangan melesat masuk seperti badai dan menepis lengan Sinta. Pisau itu menancap dalam di sofa. Itu adalah detektif Joko. Di belakangnya, 2 orang polisi dan pengacaraku mengikuti. Sinta dilumpuhkan di lantai. Wajahnya yang penuh riasan kini berkerut karena sakit dan takut. Dia meronta-ronta seperti ikan di atas talenan sambil berteriak, "Lepaskan! Siapa kalian? Ini rumahku. Akan kutuntut kalian karena masuk tanpa izin." Tapi teriakannya mereda ketika seorang polisi dengan dingin menunjukkan surat perintah penggeledahan. "Sinta, Anda ditangkap atas tuduhan kepemilikan dan penggunaan narkotika, percobaan pembunuhan, dan penipuan. Kami juga menemukan barang bukti di tempat kejadian." Aku bangkit, merapikan pakaianku, dan menatap Sinta yang tersungkur di lantai dengan pandangan kasihan.
Penampilannya yang angkuh dan glamor telah hilang, yang tersisa hanyalah kepedihan seorang pecundang. Seorang polisi mengenakan sarung tangan dan mengamankan gelas jus jeruk yang mengandung obat serta bantal silikon kehamilan palsu yang dilemparkannya di sofa sebagai barang bukti. Melihat bayi karetnya disita sebagai barang bukti, wajah Sinta pucat pasi. Dia sadar sandiwaranya telah berakhir. Aku mendekatinya, menatap matanya lurus, dan menyindir, "Sinta, ku bilang juga apa? Kalau terlalu mendalami peran, nanti tidak bisa keluar. Apartemen dengan pemandangan indah ini memang bagus, tapi tidak ada jeruji besi yang bisa melindungimu dari hukum. Selamat menikmati bimbingan pra melahirkan di penjara ya." "Oh iya, maksudku bantal silikonmu itu?" Sinta menatapku dengan mata penuh dendam. Tapi selain isak tangis yang tertahan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Sinta digiring pergi dengan tangan di borgol, aku pergi ke balkon dan menghirup udara segar dalam-dalam. Angin bertiup kencang, seolah meniup pergi semua kegelapan dan ketakutan yang telah menekan jiwaku selama beberapa bulan terakhir. Aku menatap mobil-mobil di bawah yang terlihat sekecil semut, merasakan beban seberat ribuan ton terangkat dari pundakku. Bukan perasaan kemenangan atau kegembiraan yang luar biasa, melainkan kedamaian yang aneh menyelimutiku. Telepon dari Ibu Widya berdering. Suaranya bergetar karena kegembiraan. "Rania, kamu tidak apa-apa?" Aku nonton siaran langsungnya, jantungku serasa mau copot. "Kamu hebat sekali. Kamu berhasil." Aku tersenyum. Air mata mengalir begitu saja di pipiku. "Terima kasih, Bu Widya. Ini semua berkat bantuan Ibu dan yang lainnya. Sekarang saya harus pulang ke anak saya. Dia pasti sudah lama menunggu." Pada saat yang sama ketika Sinta ditangkap, gempa bumi juga terjadi di perusahaan Baskara. Kantor mewah yang terletak di lantai 18 sebuah gedung megah itu menjadi medan perang. Para pemegang saham dan investor yang menyaksikan siaran langsung yang mengejutkan itu mengelilingi Baskara dengan wajah merah padam karena marah. Suara makian dan pukulan meja mengalahkan dering telepon dari bank dan mitra yang membatalkan kontrak. Baskara duduk terpaku di kursi direkturnya. Wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya yang kosong menatap layar komputer yang mati. Seperti ponselnya yang hancur di lantai, karier dan reputasinya juga hancur berkeping-keping. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istri kampung yang diremehkannya bisa melancarkan pukulan mematikan seperti ini. Semua rahasia gelap dan kebohongan yang telah lama disembunyikannya dengan susah payah kini terbongkar di depan umum. Pintu kantor terbuka, dan polisi serta jaksa masuk. Ruangan yang tadinya bising mendadak hening. Seorang komandan membacakan surat perintah penangkapan untuk Baskara dan Pak Harjo. Tuduhannya adalah manipulasi saham, penipuan, dan pencucian uang. Pak Harjo yang selalu berwibawa juga berdiri di sana dengan tangan di borgol, menunduk. Saat borgol dingin itu mengunci pergelangan tangannya, Baskara akhirnya sadar. Dia meronta-ronta dengan putus asa dan berteriak, "Saya tidak bersalah. Saya tidak tahu apa-apa. Semuanya perintah Pak Harjo dan Sinta. Saya juga korban." Tapi Pak Harjo di sampingnya meludah ke lantai dan menggeram, "Omong kosong. Dokumen pinjaman, perintah transfer, semuanya tanda tanganmu. Salahkan keserakahanmu sendiri." Kaki Baskara lemas dan dia jatuh terduduk. Dia diseret pergi oleh polisi. Dia mencari-cari tatapan simpati di sekelilingnya, tapi yang dia dapatkan hanyalah pandangan jijik dan marah dari para karyawannya. Dia menoleh untuk terakhir kalinya ke kursi direktur yang kini kosong dan dingin, tempat dia pernah memimpikan akan memimpin grup bernilai triliunan. Saat diseret di antara polisi, tiba-tiba aku terlintas di benaknya. Bubur hangat yang selalu kumasak saat dia sakit, malam-malam kami begadang bersama mengurus pembukuan di awal usahanya. Penyesalan datang, tapi sudah terlambat. Dia meneriakkan namaku. "Rania, tolong aku. Aku salah. Rania." Teriakannya yang memilukan menggema di koridor, tetapi yang menjawab hanyalah keheningan yang mencekam. Aku tidak ada di sana, dan kalaupun ada, aku tidak akan pernah menoleh pada pria yang telah menghancurkan keluarganya sendiri karena keserakahan dan nafsu. Sementara itu, di rumah, Ibu Ratna masih tenggelam dalam mimpi menjadi ratu. Dia berbaring di sofa menonton sinetron sambil makan anggur impor, menghitung-hitung film mana yang akan dibeli saat Baskara sukses.
Dia sama sekali tidak tahu tentang siaran langsung yang mengejutkan atau penangkapan putranya. Aku telah mengambil kartu SIM ponsel bututnya dengan alasan mengganti nama. Tenggelam dalam mimpi, Ibu Ratna terkejut oleh suara gedoran pintu yang seolah akan merobohkan rumah. Saat dia buru-buru membuka pintu, sekelompok pria berwajah sangar dengan tato di sekujur tubuh menerobos masuk. Pemimpin mereka yang berkepala plontos dan berkalung emas tebal seperti rantai anjing mengangkat dagunya dan bertanya, "Di mana Baskara? Suruh dia keluar sekarang, hari ini hari terakhir, jangan coba-coba kabur." Ibu Ratna ketakutan dan tergagap. "Ada perlu apa dengan anak saya? Anak saya kerja di perusahaan besar. Tidak mungkin dia pinjam uang dari kalian." Pemimpin itu tertawa sinis dan melemparkan surat utang ke atas meja kaca. "Perusahaan besar," katanya. "Anakmu itu pinjam 5 miliar dari kami," katanya buat istrinya. "Sama bunganya jadi 7 miliar. Kalau tidak dibayar, rumah ini kami sita." Mendengar kata sita, Ibu Ratna panik. Dia berlari ke kamar tidur, membuka lemari ukir yang terkunci, dan mengeluarkan sertifikat rumah yang dibungkus plastik 3 lapis. Dia mengayun-ayunkan sertifikat itu dan berkata dengan suara gemetar, "Berpura-pura kuat, jangan macam-macam. Rumah ini atas nama saya dan suami saya. Saya akan lapor polisi sekarang juga." Pemimpin itu mengambil sertifikat itu, membacanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia melemparkan kertas itu ke wajah Ibu Ratna. "Nenek, sadar. Ini fotokopian lama. Sertifikat aslinya sudah digadaikan anakmu ke bank setengah tahun lalu. Dia bahkan menulis surat pernyataan pada kami. Pakai ini sebagai jaminan. Sekarang bank sudah membekukan aset rumah ini. Sebentar lagi akan ditempel surat sita. Siap-siap saja berkemas dan tinggal di kolong jembatan." Mendengar itu, mata Ibu Ratna melotot dan tangan kakinya gemetar. Sertifikat itu jatuh ke lantai. Dia tidak bisa percaya, putranya yang baik, cerdas, dan menjadi kebanggaan keluarga ternyata seorang penipu, bahkan menggadaikan rumah orang tuanya. Dia buru-buru menyalakan TV. Tepat saat itu, berita malam menampilkan sosok Baskara dengan tangan di borgol, menunduk, diseret ke mobil tahanan. Terlihat jelas di layar 65 inci, "Anakku, Baskara. Kenapa jadi begini?" Ibu Ratna berteriak dan pingsan di lantai. Mulutnya berbusa. Para penagih utang, melihat orang pingsan dan takut urusannya jadi panjang, bergegas pergi, meninggalkannya sendirian di tengah reruntuhan mimpi kekayaannya. Para tetangga yang datang karena mendengar keributan hanya bisa menggelengkan kepala. Ada yang menelepon ambulans, ada yang tertawa sinis. "Syukurin, serakah sih. Dulu setiap hari meremehkan menantunya, sekarang puas kan?" Aku mendengar kabar itu dari tetangga, tapi tidak merasakan apa-apa. Karma mungkin datang terlambat, tapi tidak pernah salah alamat. Dia membiarkan kesalahan putranya, mengusir menantu dan cucunya. Sekarang dia harus membayar harganya, kehilangan segalanya dan menanggung kesepian serta penderitaan. 1 minggu setelah hari yang menentukan itu, aku menerima surat panggilan dari rumah tahanan sebagai keluarga dari tersangka Baskara. Saat aku masuk ke ruang kunjungan yang dingin dan berbau desinfektan serta jamur, Baskara duduk di sana. Tampak kurus kering, janggutnya tidak terurus, dan matanya cekung karena kurang tidur. Melihatku, secercah harapan samar muncul di matanya. Dia menempelkan wajahnya ke kaca pembatas dan mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. "Rania, kamu datang. Tolong aku." Aku duduk di kursi, menatapnya seperti orang asing, dan dengan tenang mengangkat gagang telepon. "Aku datang bukan untuk menolongmu. Aku datang untuk memberikan ini." Aku menyelipkan setumpuk dokumen melalui celah kecil. Itu adalah surat gugatan cerai dengan tanda tanganku. Melihat dokumen itu, wajah Baskara kejang dan suaranya serak. "Di saat seperti ini, kau mau meninggalkanku? Bagaimana bisa? Rania, aku tahu aku salah. Tapi kamu punya uang, kan? Uang yang kuberikan waktu itu. Pakai uang itu untuk menyewa pengacara dan bebaskan aku. Setelah keluar, aku janji kita mulai lagi dari awal. Aku akan menebus kesalahanku padamu dan anak kita seumur hidup." Aku tertawa sinis.
Suara tawa pahitku menggema di ruang kunjungan yang kosong. Baskara, kau masih saja naif. Uang 5 miliar itu kau transfer secara sukarela padaku. Di catatan bank tertulis pembayaran utang dan biaya hidup anak sekaligus. Pengacaraku sudah mengurusnya dengan rapi. Sekarang uang itu adalah properti sah milikku dan anakku. Tidak ada hubungannya dengan kasus penipuanmu. Apa kau pikir aku akan menggunakan uang anakku untuk menyelamatkan orang yang telah mengkhianatinya? Baskara terperangah. Dia tidak menyangka aku telah merencanakan semuanya dengan begitu matang. Dia berteriak, "Kau menipuku. Perempuan licik. Dari awal semua ini rencanamu, kan?" Aku menatap matanya lurus. Penipu akan bertemu dengan penipu yang lebih ulung. Oh ya, ada satu kabar baik untukmu. Anak kembar yang begitu kau nanti-nantikan itu, hasil pemeriksaan polisi menunjukkan itu hanyalah bantal silikon. Sintamu itu sudah mengaku semuanya, dia tidak pernah hamil, semua itu hanya sandiwara untuk menguras uangmu dan mengendalikanmu. Kabar ini adalah tusukan terakhir yang menembus jantung Baskara. Dia ternganga, matanya melotot, dia menjambak rambutnya dengan kedua tangan dan meraung-raung seperti orang gila. Tidak. Tidak mungkin, anakku. Anakku. Para penipu itu. Mereka menipuku. Bunuh saja aku. Jeritan kesakitan Baskara menggema di rumah tahanan. Para sipir berlari masuk dan menyeretnya pergi. Aku menatap punggungnya yang menyedihkan dan gila saat menghilang di balik pintu besi. Di dalam hatiku, tidak ada lagi dendam atau kasihan. Dia telah kehilangan segalanya. Keluarga, kehormatan, uang, dan bahkan harapan terakhir akan penerus keturunan. Aku bangkit, merapikan tasku, dan berjalan keluar dari rumah tahanan. Langit di luar cerah dan biru tanpa awan. Aku menghirup udara kebebasan dalam-dalam, rasanya ringan, seolah baru saja mengangkat tumor ganas dari tubuhku. Pernikahan telah mati, dan aku terlahir kembali. Aku naik taksi menuju rumah sakit tempat Ibu Ratna dirawat karena stroke. Di awal musim gugur yang tenang di Jakarta, daun-daun kering berguguran di jalanan. Dari jendela mobil, aku melihat keluarga-keluarga yang sedang menikmati akhir pekan. Mendengar tawa mereka, aku berpikir kapan putraku bisa menikmati hari yang tenang seperti itu, tapi aku segera memantapkan hati. Kedamaian tidak diberikan, melainkan harus diperjuangkan dan diciptakan sendiri. Di kantor polisi, Sinta, si selingkuhan yang dulu angkuh, mengakui segalanya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dia mengaku perut buncitnya sebenarnya adalah bantal silikon canggih yang dipesan dari luar negeri seharga puluhan juta. Dengan foto USG palsu yang diedit dengan rapi dan bakat aktingnya, dia berhasil menipu Baskara dan Ibu Ratna dengan sempurna. Di matanya, Baskara dan keluarganya hanyalah sapi perah bodoh yang akan dia dan Pak Harjo peras hingga tetes terakhir. Aku masuk ke kamar Ibu Ratna. Bau desinfektan yang menyengat membuatku mengerutkan kening. Dia terbaring di ranjang putih. Setelah pingsan karena stroke ringan saat para penagih utang datang, separuh tubuh kirinya lumpuh. Wajahnya miring, dan air liur menetes dari sudut bibirnya, membasahi bantal. Melihatku masuk, secercah kemarahan samar muncul di matanya. Dia secara refleks ingin memakiku, tetapi yang keluar hanyalah suara erangan tak berarti. Aku duduk di kursi di samping ranjang, wanita yang pernah mengusirku dari rumah dan mengejekku karena tidak bisa punya anak kini terbaring seperti sebatang kayu lapuk. Bukan perasaan puas, melainkan kesedihan atas tragedi yang disebabkan oleh keserakahan manusia yang kurasakan. Aku mengeluarkan hasil pemeriksaan polisi dari tasku, dan meletakkannya dengan lembut di atas dadanya. Suaraku rendah dan jelas. Ibu, sebagai menantu, saya datang untuk terakhir kalinya. Saya rasa ibu harus tahu kebenaran ini agar bisa sadar. Cucu kesayangan yang ibu tunggu-tunggu siang dan malam, anak yang karenanya ibu mengusir saya dan putra saya, anak itu tidak pernah ada. Sinta sudah mengaku semuanya. Itu hanya perut palsu dari karet. Wanita itu menipu ibu dan bapak untuk merebut harta, dan menjadikan rumah kita sebagai mesin cuci uang mereka. Mendengar itu, mata Ibu Ratna yang tadinya sayu tiba-tiba melotot. Dia mencoba bangkit untuk melihat surat itu, tetapi tubuhnya jatuh kembali ke bantal dengan lemah.
Air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput, membasahi pipinya yang cekung. Itu bukan air mata penyesalan, itu adalah air mata keputusasaan seseorang yang telah kehilangan rumah, kehilangan anak, dan bahkan kehilangan harapan kosong akan penerus keturunan. Aku menyeka air matanya dengan tisu. Ini adalah sisa baktiku yang terakhir. Lihat, Bu. Tidak ada yang bisa lari dari karma. Ibu membuang cucu kandung dan dibutakan oleh emas palsu. Akhirnya apa yang ibu dapatkan? Anak masuk penjara, rumah disita, cucu ternyata palsu. Selama ibu terbaring di sini, apakah Sinta pernah sekalipun datang menjenguk? Justru menantu yang begitu ibu benci ini yang datang dan membayar biaya rumah sakit ibu. Ibu Ratna memejamkan mata. Seluruh tubuhnya kejang, dan isak tangis yang keluar dari tenggorokannya terdengar seperti raungan binatang yang sekarat. Serangan stroke kedua datang tiba-tiba. Monitor jantung di sampingnya berbunyi nyaring. Dokter dan perawat bergegas masuk ke kamar dan menyuruhku keluar. Aku berdiri di koridor, melihat dari balik kaca saat mereka memberikan kejutan listrik padanya. Aku berbalik dan berjalan pergi. Aku berpikir dalam hati, harga dari sebuah kekejaman terkadang adalah kebenaran telanjang yang tak tertahankan. Setelah serangan stroke kedua, nyawa Ibu Ratna terselamatkan. Tetapi dia kehilangan kemampuan berjalan dan berbicara selamanya. Dia terbaring di ranjang. Segalanya mulai dari makan hingga buang air harus dibantu orang lain. Rumahnya disita oleh bank dan dilelang. Kerabatnya, begitu tahu keluarganya bangkrut, memutuskan hubungan seolah menghindari wabah. Dia menjadi sebatang kara. Pihak rumah sakit memberitahuku, sebagai satu-satunya kontak darurat yang tertera di dokumen, untuk mengurus kepulangannya. Berdiri di depan pintu rumah sakit, aku mengalami konflik batin yang hebat. Ibuku, yang seumur hidupnya hidup jujur dan baik hati, menasihatiku, Rania, bagaimanapun dia itu nenek dari anakmu. Sekarang sudah tidak bisa apa-apa begitu, kalau kita telantarkan, kita yang jadi orang jahat. Tapi kalau dibawa pulang, ibu kasihan kamu akan sengsara seumur hidup. Aku mengerti perasaan ibuku. Aku tidak mungkin membawa Ibu Ratna ke kontrakan kami dan merawatnya. Luka yang dia berikan terlalu dalam. Aku tidak bisa merawat orang yang pernah ingin mengusir kami ke jalanan dengan senyuman. Tapi aku juga tidak sekejam itu untuk meninggalkannya di depan pintu rumah sakit seperti yang pernah dia lakukan padaku. Aku memilih solusi terbaik untuk semua orang. Panti jompo. Aku mencari sebuah panti jompo swasta biasa di pinggir kota. Fasilitasnya biasa saja, tapi bersih dan ada perawat 24 jam. Aku menggunakan sebagian dari 5 miliar yang diberikan Baskara untuk membayar biayanya selama 1 tahun di muka. Aku menganggapnya sebagai bakti terakhirku pada ibu dari pria yang telah melahirkanku. Hari saat Ibu Ratna dipindahkan ke panti jompo, hujan gerimis turun. Dia berbaring di tandu, menatap langit-langit ambulans dengan mata kosong. Kesombongannya yang dulu telah lenyap. Saat para petugas memindahkannya ke kamar bersama, tiba-tiba dia mengeluarkan suara tak jelas dan dengan tangannya yang kaku mencoba memegang ujung bajuku. Dari matanya, aku membaca ketakutan dan permohonan seorang lansia yang ditinggalkan. Dia takut akan kesepian, takut akan udara dingin di tempat asing ini. Aku dengan lembut melepaskan tangannya, merapikan selimutnya, dan berkata dengan suara datar, "Ibu, istirahat yang tenang di sini ya. Perawat akan merawat ibu, makan juga diurus, jadi lebih baik dari di rumah. Biaya 1 tahun sudah saya bayar, jadi jangan khawatir. Kalau ada waktu, nanti saya ajak anak saya menjenguk." Setelah berkata begitu, aku berbalik. Dari belakang, aku mendengar suara tangisannya yang memilukan, tapi aku tidak menoleh. Saat melangkah keluar dari panti jompo, aku menghirup udara yang lembab dalam-dalam. Aku telah melakukan kewajibanku, bukan sebagai menantu yang berbakti, melainkan sebagai sesama manusia, karena dia tidak pernah menganggapku sebagai anaknya. Sekarang, hidupnya akan terkurung di antara 4 dinding dan penyesalan yang terlambat, sementara hidupku akan melangkah menuju cahaya. 3 bulan setelah penangkapan Baskara, sidang perceraian kami digelar. Karena Baskara ditahan di penjara dan atas bujukan pengacara serta kenyataan pahit,
Dia setuju untuk bercerai, sehingga prosesnya berjalan cepat. Aku hadir di pengadilan dengan pakaian yang rapi dan tenang. Wajahku dirias tipis, memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Aku bukan lagi aku yang dulu, yang menderita kesakitan. Aku adalah seorang ibu tunggal yang kuat, siap membela hak anakku. Sidang berlangsung tanpa terdakwa, hanya dihadiri oleh pengacara negara yang mewakili Baskara. Hakim yang sudah berumur itu membaca dokumen dan menatapku dengan pandangan simpati. Dia menanyakan beberapa pertanyaan prosedural dan mengkonfirmasi kembali niatku untuk bercerai serta kesepakatan hak asuh anak. Dengan bukti perselingkuhan yang jelas, fakta bahwa Baskara akan menghadapi hukuman penjara yang panjang dan kehilangan kemampuan finansial, hak asuh anak tentu saja jatuh padaku. Mengenai harta, karena apartemen sudah dilelang dan tidak ada aset lain, aku tidak menuntut pembagian tambahan. Uang 5 miliar yang ditransfer Baskara sebelumnya, dengan bantuan pengacara, telah diresmikan dalam surat perjanjian sebagai biaya hidup anak sekaligus dan pembayaran utang pribadi, sehingga diakui oleh pengadilan sebagai milik pribadiku. Ini adalah kemenangan terbesar dan jaminan untuk masa depan putraku. Ketika palu hakim diketuk, menandakan perceraian kami sah, rasanya seperti batu besar yang menekan dadaku terangkat. Surat putusan cerai yang tipis di tanganku terasa seberat ribuan ton. Itu adalah tiket kebebasan yang membebaskanku dari pernikahan neraka dan label istri seorang penipu. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Hari ini, langit Jakarta anehnya begitu cerah dan biru. Aku menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Semuanya telah berakhir. Hari-hari penuh kecurigaan, penderitaan, dan kebohongan telah menjadi masa lalu selamanya. Ibu Widya menungguku di kafe seberang. Melihatku keluar, dia tersenyum dan melambaikan tangan. Aku menyeberang jalan dan duduk di hadapannya, tersenyum lebih cerah dari sebelumnya. Bu Widya, sudah selesai. Saya bebas sekarang. Ibu Widya memegang tanganku. Tatapannya hangat seperti seorang kakak. Selamat, Rania. Satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Kamu masih muda dan kompeten, masa depanmu cerah. Sekarang besarkan anakmu dengan baik dan bangun bisnismu sendiri. Aku mengangguk penuh harapan. Aku tahu jalan di depan akan terjal, tapi aku tidak takut. Aku telah mengalahkan ketakutanku sendiri, mengalahkan orang-orang jahat. Tidak ada lagi yang bisa membuatku jatuh. 6 bulan kemudian, sidang terbuka kasus manipulasi saham dan penipuan Baskara Development dan komplotan Pak Harjo digelar. Kasus ini menarik perhatian besar media karena skala penipuan dan modusnya yang licik. Aku hadir di persidangan sebagai pihak yang terkait. Duduk di bangku pengunjung, aku diam-diam menyaksikan orang-orang yang pernah menghancurkan hidupku duduk di kursi terdakwa. Baskara tampak kurus kering dan puluhan tahun lebih tua. Rambutnya memutih dan punggungnya bungkuk seperti orang tua. Dia mengenakan baju tahanan dan tidak berani mengangkat kepalanya. Matanya kosong, di sampingnya, dalang utama, si rubah tua Pak Harjo, dan di sampingnya lagi, Sinta, si selingkuhan yang dulu glamor, kini dengan wajah pucat tanpa riasan, terisak sepanjang persidangan. Jaksa dengan suara tegas membacakan dakwaan. Pendirian perusahaan cangkang, manipulasi laporan keuangan, manipulasi saham, hingga menipu dana dari ratusan investor yang tidak bersalah. Ketika disebutkan bahwa kerugian mencapai ratusan miliar rupiah, desahan kemarahan terdengar dari bangku pengunjung. Dalam pembelaan terakhirnya, Baskara menangis tersedu-sedu. Dia mencari-cari aku di antara pengunjung dan dengan suara gemetar berkata, "Saya minta maaf. Saya salah. Karena keserakahan, saya kehilangan keluarga dan nurani. Mohon keringanan hukuman." Aku menatapnya. Dengan mata yang tenang, tanpa cinta atau benci. Setelah semuanya hancur, apa arti sebuah permintaan maaf? Sinta menangis meraung-raung, mencoba melimpahkan semua kesalahan pada Pak Harjo, tetapi bukti-bukti dengan jelas menunjukkan keserakahannya. Tidak ada yang bersimpati pada air mata buayanya. Saatnya vonis. Hakim dengan agung membacakan putusan. Terdakwa Harjo divonis 20 tahun penjara. Terdakwa Baskara divonis 12 tahun penjara. Terdakwa Sinta divonis 7 tahun penjara.
Suara palu yang diketuk seolah menjadi titik akhir dari kehidupan orang-orang serakah itu. Aku melihat punggung ketiga orang itu saat digiring oleh polisi ke mobil tahanan, merasakan bahwa keadilan telah ditegakkan. Mereka menabur angin, sudah sepantasnya mereka menuai badai. Badai hukum dan sosial akhirnya reda. Pertarungan selama ini telah membuatku lelah, tetapi sekaligus menempa mentalku sekuat baja. Aku duduk di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta, tempat aku tinggal sementara bersama orang tuaku. Aku menatap putraku yang sedang belajar berjalan di halaman. Sinar matahari pagi jatuh lembut di rambutnya, menghangatkan hatiku. Aku tidak mabuk kemenangan setelah vonis. Aku memegang aset pribadiku yang diakui oleh pengadilan. Uang 5 miliar, sisa dari perceraian dan harga dari pengkhianatan. Aku memutuskan untuk membangun masa depan baru dengan uang ini. Aku berkata pada orang tuaku bahwa aku akan tetap di Jakarta dan memulai bisnis. Ayahku, yang seumur hidupnya hanya bertani, menghisap rokoknya dalam-dalam dan berkata, "Kalau itu keputusanmu, ayah dukung. Kamu harus bangkit di tempat kamu jatuh. Jangan sampai dicap sebagai pecundang yang lari." Kata-kata ayahku memberiku kekuatan besar. Aku memutuskan untuk memanfaatkan pengalamanku sebagai manajer keuangan dan membuka kantor konsultan keuangan dan pajak untuk usaha kecil dan menengah. Awalnya berat, aku menyewa kantor kecil di sebuah gang, mengecatnya sendiri, dan membeli meja kursi bekas. Aku bekerja seperti orang gila. Siang hari mencari klien, malam hari mengerjakan dokumen, terkadang, sambil menggendong anakku yang sakit, aku membalas email di komputer sambil menahan air mata, tapi mengingat masa laluku yang direndahkan, aku kembali menguatkan tekad. Klien pertamaku adalah kenalan dari Ibu Widya. Berkat kepercayaannya dan kerja kerasku, klienku perlahan bertambah. Aku tidak membangun bisnis semu seperti Baskara. Aku maju perlahan tapi pasti, dengan kejujuran. Setiap kali pulang larut malam dan melihat meja makan hangat yang disiapkan ibuku serta putraku yang berlari menyambut sambil berteriak, "Mama," aku merasakan kedamaian sejati. Aku sadar kebahagiaan bukanlah di rumah mewah berlapis emas, melainkan ketenangan di rumah kecil yang penuh cinta. Waktu berlalu, 3 tahun telah lewat.